Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Qala al-musannifu nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi ajma'in. Tatallu'uka ila baqa'i ghairihi dalilun ala adami wujudanika lahu wa istihashuka li fuqdani ma siwahu dalilun ala adami uslatika bihi. Wujudanul abdi li rabbih wa usuluhu ilaihi wa ghayatu mutalabihi wa muntaha amalihi wa ma'aribihi wa bihi yafuzu bin na'im wa yahda bil malikil azim bil mulkil azim wa inda dhalik yansa kulla mahbubin wa yalha an kulli mafruhin bihi wa marghubin. Wa hadhihi hiya sifatu ahli tafrid alladhina istataru fi dhikrillahil majid kama ruwiya an abi abdillahi al-Busri radhiyallahu anhu qala sa'altu rajulan bil likam man alladhi ajlasaka fi hadzal mawdi' wa qala li wa ma su'aluka an syai'in in talabtahu lam tudrikhu wa in lahiktahu lam taqa alaih qultu tukhbirni ma huwa qala ilmi bi anna mujalasatullah tastaghriq na'imal jinan. Berkata Ibnu Athaillah, semoga Allah memberi manfaat kepada kita semua dengan ilmu beliau. Tatallu'uka ila baqa'i ghairih dalilun ala adami wujudanika lahu. Tatallu' memandang, melihat oleh engkau kepada kekal selainnya Allah, itu dalil di atas belum memperdapat engkau baginya Allah. Tatallu' melihat, mengharap, melihat, menginginkan agar yang selain Allah tetap ada, itu menunjukkan kita belum menemukan Allah. Wa istihashuka, istihasnya dari wahsyah kelut, liar. Istihashuka, liar kamu atau merasa gelisah kamu, li fuqdani ma siwahu, bagi hilang selainnya Allah, itu dalil di atas belum sampai kamu dengannya Allah. Jadi keinginan akan tetapnya sesuatu selain Allah bersama kita menunjukkan bahawa kita belum sampai, belum menemukan Allah. Dan kegelisahan terhadap hilangnya sesuatu selain Allah menunjukkan kita belum sampai kepadanya. Karena kekekalan yang sejati adalah milik Allah. Karena itu terhadap seorang salik diperintahkan untuk membuang jauh-jauh apapun yang selain Allah jika melintasi dalam pikirannya ketika sedang menempuh perjalanan menuju Allah. Rintangan, tantangan siro salik saat menempuh jalan menuju Allah, pasti akan terlintas dalam hati bermacam-macam pikiran yang selain Allah. Yang mentang na lagi nyan berarti menunjukkan atau indikator tanda bahawa tanya dalam menemukan Allah, dalam truk kepada Allah. Ya, dente yang maksud ni pegah le tungku ino tentang sifat ahlul qurbi, urang yang katung Allah. Nyakan pada mandai oleh ya. Kita ada kata ho, dia cerita le ke urang yang katruk makam tinggi. Terdengar je lepu pegah. Wujudanu abdi li rabbihi wa usuluhu ilaihi huwa ghayatu mutalabihi. Sampainya, memperdapat oleh seorang hamba bagi Tuhannya, dan sampainya seorang hamba kepadanya Tuhan. Yang baik mumpung makna sampai ke truk tanya jak ba sabar tempat, baru akan kali jelaskan makna usul adalah ilmu keyakinan hati tanya sejauh mana terhadap Tuhan. Kan makna usul.
memperdapat oleh hamba bagi Tuhannya dan sampai hamba kepadanya Tuhan. Ghayatu mutalabihi, itu puncak daripada pencariannya, karena senetron mencari Tuhan ini. Puncak dari pencariannya. Wa muntaha amalih, dan ujung muntaha kan finish daripada amalih, angan-angan, cita-citanya, wa ma'aribi, dan keinginannya. Wa bihi yafuz bin na'im, dan dengan sebab muntaha, dengan sebab usul tersebut, yafuzu, mendapat kesuksesan ia bin na'im, dengan nikmat, meraih ia dengan nikmat. Wa yahdha, dan memperoleh ia bil mulkil azim, dengan kerajaan yang agung. Ketika sudah memperoleh nikmat dengan sebab usul kepada Allah dan memperoleh kerajaan yang agung, yansa kulla mahbub, lupa ia akan setiap yang dia cintai sebelumnya. Wa yalha, dan lalai ia lahwen, yalha, lalai ia an kulli mafruh, daripada setiap yang disenangi dengannya sebelumnya. Wa marghub, yang digemarkan. Yang gepegah dalam sebuah kitab Nabi Broken Siti Zulaikha, hana li cinta menggebu-gebu kepada Nabi Yusuf ketika sudah mengenal Allah. Rupanya cinta menggebu-gebu ke Nabi Yusuf awai yugalam kita mengenal Islam, yugalam mengenal Allah. Ketika akan mengenal Allah, mampu mengalahkan cinta kepada Allah terhadap cinta kepada yang lainnya. Yang baru usul, yang menteng na cinta kepada yang selain Allah, menteng hanjit gadah lem atau yang selain Allah, yang alnya watai gadah watai hana siraga, membuat hati terasa gelisah, yang berarti menunjukkan golong usul kepada Allah. Kah? Apa ulang dia makna dia? Dalam makna za'a kita buatlah sang. Wa hadhihi ya sifatu ahli tafrid. Ini adalah sifat karakter ahli tafrid. Nampak aku ingat aja. Minta dah hana truk dalam mana. Memang kan sifat yang sifat ahli tafrid. Tafrid di farada yufaridu tafrid, dari fardun, sendiri terasing. Mana ahli tafrid, mana tafrid. Naga dalam kitab tasawuf, tafridnya ayyam farida anil ashkal wa yam farid fil ahwal wa tawahad fil af'al. Ini makna tafrid. Manaji infirat seseorang daripada segala bentuk, infirat dalam ahwal, dan satu dalam perbuatan. Manaji pada perbuatan yang pubut li urun tersebut lillah wahdah, lillah wahdah, untuk Allah semata-mata, hana karena belain. Yang maksud dengan ahli tafrid. Dan hana dalam perbuatan tersebut ru'yah nafsi, memandang diri, dan hana lam mura'ah khalqi, mempertimbangkan kepada makhluk, dan hana lam mutala'ah iwat, memandang kepada imbalan. Yang ahli tafrid dia ada bubut mentang mengharap imbalan, mengharap balasan, alianna ta mekerling ke makhluk becut, sehingga ibadatnya beda mengikut urun ramai dengan siro, semangat ibadat pi beda mengikut urun ramai dengan mio siro. Alianna memandang kepada diri yang dilakukan ahli tafrid. Mentang ramai tu, dia ibadat mentang ugugop, mentang ramai, dia keramai dalam ibadat, keramai urung. Dalam ibadatnya kan ke Allah tu, tak harap lain, tidak ramai je kan, enggak ada lu enggak ramai nah. Jadi dempu tanya dalam ibadat pi tak harap imbalan, sebab hasil siro tu benar imbalan. Yo siro dah hasil dalam ibadat tanya benar imbalan, oleh pun hana mendempuk iku pi nak mengharap. Mengharap untuk akhirat gebi imbalan bulan-bulan minta ibadat lagi yo. Yang berarti hana kelam ahli tafrid. Ahli tafrid yang urang usul benar, urang yang cinta kepada Allah, mampu melupakan cinta kepada yang lain, melalaikan dari apapun yang disenangi oleh orang lain. Katanya mentaitim lalai dengan hal-hal yang selain Allah, tiga dalam usul.
Kan. Sifatu ahli tafrid alladhi istataru fi dzikrillahil majid. Sifat karakter ahli tafrid, orang yang sudah memiliki farad, memiliki asing ataupun terasing gotnya dalam beribadat kepada Allah saja. Istataru fi dzikrillahil majid, yang mereka bersembunyi di balik tirai dalam zikrillahil majid, mengingat Allah yang mulia. Orang ahli tafridnya gesamro di balik zikir Allah. Orang berada dalam kakaram, mana istataru kata som nah. Ya orang nom lang i ada som andih le. Aga nom ro dalam ingat ke Allah yang mulia, nak fikir terpulih. Kan ahli tafrid. Sebagaimana diriwayatkan daripada Abi Abdullah Al-Busri. Nah, sebahagian kitab pihak yang Al-Yusri yang ba betul. Al-Busri. Yang Busairi dengan sad namanya Busri. Sebagaimana diriwayatkan daripada Abi Abdullah Al-Busri, semoga ridha Allah daripadanya, qala berkata Abi Abdullah Al-Busri, sa'altu rajulan bil likam, aku menanyakan seorang lelaki di Likam. Likam yang nan sabo daerah pegunungan, itamang wilayah Turki. Aku menanyakan seseorang di Likam, sebab para wali-walinya kalau yang udahlah roh mengasingkan diri lang gunung-gunung. Lagi yang ditanya yang basira urung yang na di Likam lang gunung Likam, man ladzi ajlasaka fi hadzal mawzi', apa yang membuat engkau duduk pada ini tempat. Tu dia bertanya mbak urang agaman, pakai ni orang pilih tempatnya dah dia kampung lebih mangat. Kampung warung kopi na tempat nongkrong urang na ini sapuan na ini langli Tuhan. Pakai ni sampai nak minah na pu buronan ni dah. Pu dengan titat-titat na. Faqala li, maka berkata rajul tadi bagiku, wa ma so'aluka an syai', apa engkau tentang sesuatu, in talabtahu lam tudrikhu, jika engkau cari tidak engkau temukan, fa in lahiktahu lam taka alih, dan jika engkau susul, engkau hubung akannya, lam taka alih, tidak jatuh engkau di atasnya, tidak tepat sasaran mah, ndak truk pihan hampa. Hek kan lirnak mita han merumpak dah dak truk pi hana mantap, hana ukuk di atasnya, hana tepat di atasnya. Buat tanda yang ada nulung jawab tak han truk sih kan. Qultu lungkun kendengku Abdullah Al-Busri, tukhbiruni, hai ni pegah tentang maklum. Ma huwa, apa itu nah? Qala zu'ur rajul tadi, ilmi bi anna mujalasatullah tastaghriq na'imal jinan. Keyakinanku dengan bahawa sungguh mujalasah Allah, duduk dengan Allah. Nah, mujalasah dengan Allah berarti abaikan dalam mudib gotnyan dengan manusia, tapi mengasingkan diri dengan Allah. Mana duduk dengan Allah, kan Allah hulul samping kan, mengasingkan diri gotnyan dengan Allah, tastaghriqu, menghabiskan akan nikmat-nikmat syurga. Anali nikmat lain paling raya engkau kecuali mujalasah dengan Allah. Yang pegah dekat mana, yang urang kau usul betul, mampu mengalahkan ketenangan yang lain, mampu mengalahkan nikmat yang lain dengan sebab mujalasah Allah, mengasingkan diri bersama Allah, ke duduk ke sira ke yang jauh daripada dunia manusia biasa. Yang kemudian baru geken usul lah. Ni kan ke makna je Allah nak langli, tinggal payah pun langli. Jak langli yang ke syarat urangnya supaya lebih mudah untuk ge tafrid dro. Sebabnya idenya ke orang dalam lingkungan yang biasa ge mudip. Tepak ngan ninan kan, merumpak dengan orang ge biasa ge mekra berakan payah untuk fokus dalam beribadat. Semua kala kemudian berkata ianya rajul tadi, Allah saukunan. Rajulnya li cerita bak tungku Abdullah, Abi Abdullah Al-Busri,
Kali berah pun berah ngi tayang, kupu lihat dan tayang. Mang paksa hai ni berah mentang. Bukan jin. Karena dia yakin bahawa mengasingkan diri bersama Allah dapat mengaramkan akan nikmat syurga. Ipu habis bina nikmat syurga nali. Semua kala kemudian berkata rajul tadi, "Allah, aduh celaka. Kad kuntu, sungguh adalah aku dulu adunnu, aku sangka annan nafsi zafiran, bahawa sungguh diriku telah mendapat kemenangan, minal khalqi haraban, daripada makhluk telah melari ianya nafsu, melarikan diri, menghindar ianya nafsu. Faidzan ana kadzdzab fi maqalati, maka ketika itu aku masih berdusta pada tuturanku. Lau kuntu, jikalau adalah aku benar-benar mencintai bagi Allah, sadikan ma ittala'a alayya ahadun, cinta bagi Allah sadikan lagi benar-benar cinta jujur, ma ittala'a alayya ahadun, tidak akan melihat di atasku oleh seseorang pun. Jadi lu cerita benar menyesal tu kun rajulnya lun ka salah duga, brokol lun biki nafsu lun ka menang, ka sukses, ka berhasil lari daripada makhluk. Nafsu lun ka menang, ka sukses, ternyata orangnya makhluk truk kena pada tempat lun. Yang menanpu yang kalung maritnya kadzab, bohong. Menyolong betul-betul cinta ke Allah, cinta yang sebenar-benarnya. Ana satu tempat lun, orangnya kai tempat ka truk urang kat temayang kena. Fakultu maka lun tanyang, kendengku Abi Abdullah Al-Busri benar. Ama alimta, adakah engkau ketahui annal muhibbin khulafaullah fi ardi, sungguh orang-orang yang mencintai Allah itulah khalifah Allah dalam buminya. Musta'nisina bi khalqi, yang mereka selalu berdampingan dengan makhluknya Allah. Istinasnya merasa senang dengan makhluk-makhluk Allah. Ya ba'asunahum, mengajak akan mereka itu di atas taatnya Allah. Jadi keprotes definisi yang kepegat li rajul benar. Di rajul benar gak anggap dengan kehadiran Tengku Abi Abdullah Al-Busrian, gak anggap gaknya pu yang kageduga selamanya, berarti hana betul ilum. Sehingga kepegah menyolong betul-betul ka cinta ke Allah. Long hana tepat le urang. Orang katruk urang malung kai pegah apa, kai temayang, kalung jauh belum. Yang tanda berarti le mentang tatallaq kepada yang kan Allah, mentang memandang kepada yang selain Allah. Gebantah le Tengku Abi Abdullah benar. Ditanya, hai nan depu orang cinta ke Allah yang kan khalifah Allah dalam dunia. Orang yang kan senang ke makhluk, dan gajak makhluk untuk taat. Yang seolah-olah nak pegah baik rasa bungih dengan kehadiran lu. Taruji rona nak ajak lu untuk taat bersama lagi rona. Pu kadang mentang nang lempah lain ibadat lu betul dia rona. Karena ron kan khalifah Allah. Ngengate gedengar atas lagi kan fasaha sayhatan. Maka berteriak ianya rajul tadi akan satu teriakan. Gekuk dia langgar ayah wa qala li, berkata ianya rajul bagiku, ya makdum, hai orang tertipu. Lau syamamta raihatal hub, kalau engkau mencium bau cinta, barobe dalam cinta bebut. Wa ayana kalbuka ma wara adzalika minal qurbi, dan melihat dengan mata hati oleh hati engkau akan apa yang ada di balik demikian daripada dekat dengan Allah. Ma ihtajta antara fauqa ma ra'aita, niscaya engkau tidak lagi butuh bahawa melihat fauqa ma ra'aita, yang melebihi di atas apa yang telah engkau lihat. Kun ba Tengku Abi Abdullah benar, hai makdum orang tertipu. Cum mentang be cinta kepada Allah, dan hati tekai kalan di balik perasaan cinta ke Allah, iaitu dekat dengan Allah. Hana perlele untuk memandang sesuatu yang di atasnya. Kasih mengenai mentang. Umat tabah dunianya mesti kepegak kemu dari Allah, kepegak ke istana. Dengan sebab kamu tercium bau dekat cinta kepada Allah, hana artili yang nikmat-nikmat di balik yang mendung. Semua kala gekalan kabrak juaju. Kala gekun li rajul benar, ya sama wa ya ardu, hai langit, hai bumi,
isyhada, naik saksi oleh kedua kalian, anni ma khatara ala qalbi dzikrul jannah wan nar qattun, bahawa sungguhku tidak pernah terlintas di atas hatiku mengingat surga dan neraka sama sekali. Kaizati hai langit, kaizati hai bumi, selama dari uronyo sampai uliket berokan mesiga hana alung lang ibadat karena ingat ke syurga ataupun karena ingat ia ke neraka. In kuntu sadikan, menyolong yang kanana berokan butoi mahabbah ke Allah, fa amitni ni pumate uronyo juga. Fa wallahi ma sami'tu lahu kalaman ba'daha, kademi Allah baik lelun dengar baginya seseorang pula akan satu kalam yang sokun. Oh, kendungku pula. Fa amitni, menyolong betul-betul cinta. Fa amitni maka ne pemati akan long titik nan. Nya kendungku pula dengku Abdullah pula, Abi Abdullah. Maka demi Allah analun dengar le bagi rajul pula akan kalam ba'daha sesudah kisah pula oleh ceritayan. Hana madik terpulih kata ngap. Pakcik bik kan meninggal ya. Kan meninggal kata ngap hana dengar le berkata pu. Wa kiftu dan lun ya ayyasaa ayyusaa ilayyadhan minan nas min qatlih, bahawa diperburuk kepadaku akan dugaan. Yang makna berburuk sangka orang ni. Aku khawatir bahawa berburuk sangka orang kepadaku daripada manusia engkau orang min qatlih, pada membunuhnya. Maka aku tinggalkan akan rajul tersebut, wa madaitu, dan aku lari berlalu. Mangga ka sengap mana mari terpulih lekeun fa amit ni sengap ju gai pelem banyak. Oh kakan but ni gule urang dipikir tanya apa kan, dia kata racun tentang. Wa madaitu fa taraktu wa madaitu, aku tinggalkan dan aku berlalu. Abainama ana ala zalika, maka sedang-sedang aku di atas demikian berlalu, tengah gejak, tengah mengkarak-karak benda nak nak terus kampung lah. Benda kelang gunung nampak. Dia nak turun kampung dia, yang nak kubah rajul yang kasengap benda, yang kam belakang roh meninggal. Wa idza ana bi jama'atin, tiba-tiba lun merumpak dengan sabah rombongan, katuk rombongan urun dayah nak semain negeri urang semain nazah lah. Mengarah kenan. Wa qalu, maka tayang ni mereka itu, ma fa'alal fata, pu yang gak pubut dia anak muda benar. Kita yang le jamaah benar. Lepas ni mufhum tak jamaah yang gedepu na rajul yang di atas gunung tu. Sehingga ditanya ma fa'alal fata, apa yang telah diperbuat oleh rajul, oleh anak muda tadi. Karena itu kuniyah, karena kuniyah menyembunyikan. Karena itu maka aku sembunyi andalika daripada demikian, hanya pegah lagi yang sebenarnya. Ia ada kut tuduh kot nyanpon tu. Waqalu, maka kun mereka itu jamaah irji riwang kan. Hon jak nak terus ngampung, riwang leh jak sayang kamu na. Fa innallaha qad qabadahu, Allah kari cabut roh anak muda benar. Wa sallaitu ma'ahum alaih, maka kamu sembahyang serta mereka itu di atasnya rajul tadi. Yang berarti sembahyang nazah, ni mungkin sembahyang isya. Fa qultu lahum, maka lulun tanya lahum bagi mereka itu jamaah benar, man hadza rajul, soleh anak muda yang dengan. Ya ke makin penasaran ke? Pun le benar ka penasaran juga dengan dialog benar yang ada kenali berakhir dengan tragis. Tragis saya mati. Dialog dua krek berakhir dengan mati. Hai lelaki mati tu. Ada hidung gelam bak siraga pelung, siraga wa genik wa kampung baik takut tuduh yang gepoh rajulnya. Kamu nampak dengan jamaah yang hendak turi. Ada orang yang gepakat riwang gak yang dalam gede. Terus udah semuanya nazah. Maka aku tanyakan bagi mereka itu jamaah, man hadza rajul, siapa lelaki tersebut, wa man antum, dan siapa kalian. Urang-urang nusa uragam yang kam ninggalnya so. Qalu, su'ud mereka itu jamaah, waihak, celaka engkau, hadza rajulun bihi kat yumtirul matar, ini lelaki yang dengan sebab lelaki tersebut sungguh turunlah hujan. Ya turun hujan kadang-kadang yang kepo orangnya. Ya mana lagi yang kadang mujun dan le. Qalbuhu ala qalbi Ibrahim, hati katnya berada di atas hati Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wasalam. Maknanya memiliki hati yang sama lagi hati Nabi Ibrahim. Yang mana hati di atas
hati Nabi Ibrahim, muwafaqah dengan hati Nabi Ibrahim. Amara aitah yukhbir an nafsih, apakah engkau melihat akannya rajul menceritakan tentang dirinya, anna zikral jannah wan nar ma khatara ala qalbi, bahawa sungguh mengingat surga dan neraka tidak pernah terlintas di atas hatinya. Kedepu apa je? Jamaah yang mana kedepu apa yang nadia law lepas nak pegah kedepu. Gaya tanya yang amara aitahu yukhbiru an nafsih, apakah tidak engkau lihat akannya rajul menceritakan tentang dirinya, bahawa sungguh mengingat surga dan neraka tidak pernah terlintas di atas hatinya. Fahal kana ahadun kadza, adakah ada seseorang yang seperti itu kecuali Nabi Ibrahim? Yang hal nafi, tidak adalah seseorang seperti itu kecuali Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi wa ala nabina, artinya Ibrahim dan Nabi tanya salah dan salam. Maka gekun hati gaknya berada di hati Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim beribadat kepada Allah, tidak mengharap syurga dan tidak mengharap neraka. Malah saat itik lang apui dia tentera Namrud, han gelake tapu ba Allah. Tanya hai hana laki go biasa urun dini hukum kena tanya empu permintaan terakhir. Hana melaki tapu go buat Tuhan kan. Upaya melaki Tuhan gang depu kada alung. Depu long dengan netik lah apa dah hana pukah gang depu je. Jadi hana pernah terlintas surga dan neraka dalam hati Nabi Ibrahim dalam beribadat kepada Allah. Hati rajul yang di Gunung Likam no. Lagi yang sit. Kajilah berarti seorang yang kamu meninggalkan. Fakultu, maka lendai yang ligatit kendungku Abi Abdullah Al-Busri, man antum mau rong-rong usahanya santri dayah pandai ni. Qalu, ayat main nazah kan santri betul. Kerjaan tetap salat jenazah. Man antum, siapa kalian? Qalu, jawab mereka, nahnu as-sab'ah al-mahsusun minal abdal, kami 7 orang yang dikhususkan daripada wali abdal. Bagi wali abdal nanti puang depu man, tipu yang terjadi pun depu. Abdal nak jaga kan gesam nak perah. Tapi depu wali abdal. Wali abdalnya memang kan perjalanan kan mansaboh gunung tu mansaboh dunia kerja. Kultu ya hana sia-siakan momen nan kana pegah rog wali ila kena sehat sit. Kultu lungkun ku Abi Abdullah Al-Busri alimuni syai'an, nepurna long sesuatu kenan. Qalu suud mereka itu wali abdal benar, la tuhib an tu'raf wa la tuhib ayyuraf annaka mimma yuhib alla yu'raf. Yang lain hana bayang itu yang nasihat paling kurang tengah gym kan. Tak salah lah haji urang gesek. Urang nyamun wali abdal nasihat urang hana payangnya lagi nasihat, tapi mengandung makna cukup dalam. Jangan engkau suka bahawa dikenal orang, baik galak viral, baik galak masyhur. Wala tuhib, dan jangan suka bahawa dikenal li orang, sesungguh engkau termasuk orang yang suka supaya tidak dikenal. Baik galak ke dikenal dan baik galak iteli kafe tanya galak tubuh baik tu rile urang. Kan nasihat dua krek tak kan. Ikenal le urang popular baik galak tanya je ke urang yang baik galak ke popular. Baik galak ke popular dan baik galak dan senang tu waktu itu pule urang gaknya hana galak ke popular. Yang nak rasa apa senang cik nang kan. Selagi urang sira urang galak ke sifat merendah diri. Nah lawat galak ke begitu pula ke apa agaknya merendah diri. Yang nagat sih dalam pandangan dah tahu. Jadi baik galak ke popular dan baik galak begitu pula urang tanya cinta kepada tidak popular. Api misli hadzal hal ansyadu, dan sabit pada misal ini keadaan ansyadu gem lagu oleh mereka itu kanat li qalbi ahwa mufrika fastujmi'an idra'at kal ainu ahwa'i fasara yahsuduni man kuntu ahsuduhu fasirtu maulal wara mutsirta maulai taraktu linnas dunyahum wa dinahum syuklan bidzikrika ya dini wa dunyai. Adalah dahulu bagi hatiku ahwa,
adalah dahulu bagi hatiku keinginan-keinginan yang mufrikah, yang berbeza-beza, bermacam-macam. Fastujmi'an, maka disatukan akan keinginan tersebut ketika melihat akan engkau oleh mata hati. Awai, akan keinginan-keinginanku yang banyak. Yugolam melihat Tuhan, cukuplah keinginan. Ketika melihat Tuhan, keinginan yang banyak tersebut jadi satu, hanya keinginan kepada dekat dengan Tuhan. Ingat tak bangga tu mana? Dia ada keinginan lain juga. Orang yang kau betul-betul mahabbah dan usul kepada Allah, ada keinginan lain, hanya keinginan kepada Allah. Adalah dahulu bagi hatiku banyak keinginan yang berbeza-beza, maka dikumpulkan akan keinginan yang banyak tersebut ketika melihat engkau wahai Allah oleh mata batin, akan pu dikumpulkan akan ahwa'i. Fastujmi'an ahwa'i idra'at kal ainu wasara yasuduni mangkuntu asuduhu, maka jadilah yasuduni hasad, mendengki akanku oleh orang yang ada aku dengki akannya. Wasirtu maulal wara, dan jadilah aku maulal wara, tuan bagi manusia ketika jadi engkau tuan bagiku. Yang lu makna ini pegah brokan tanyo yo mantang letak keinginan dengki tiada yang nak gop, karena teh nak bak ro teh kadengki kan, entah mohek ke motor, tanyo hana motor dengki, mohek ke Honda, mohek ke rumah, mohek ke harta-harta benda dunia. Ketika atayan kae gebah mendum kaji katnya ke waliullah, urang ahli ibadah lain kadengki, mana dengki gemar kagalak ibu lagi katnya. Yang makna jadilah mendengki akanku oleh urang yang adalah aku dengki akannya. Kai lu dengki gopnya kau balik kagop berhawa bila gelung. Kai lu hawa bila gegop hotel hun hana lele kahun ke Allah tak ka urang yang tadengki dengan urakan balik kai dengki katanya. Wasirtu maulal wara, dan jadilah lun tuan bagi manusia, karena urang waliullah kan urang paling tahu Allah, urang yang menjadi maula bagi manusia-manusia lain, pemimpin manusia. Jitlah long ke pemimpin manusia semenjak jadi ron pemimpin long. Tegaknya dalam udip kau jadikan Allah sebagai pemimpin, hana ge harap le ge mumat bak manusia yang lain, malah kau anjuk ke pemimpin bagi manusia. Taraktu linnas dunyahum wa dinahum, aku meninggalkan untuk manusia dunia mereka itu dan agama mereka itu. Syughlan, karena sibuk dengan mengingat engkau ya dini wa dunyai, wahai duniaku dan agamaku dan duniaku. Gaknya apapun kebutuhan baik agama dan dunia, yang ke ingat ke Allah, yang ke Allah ju dunia, yang ke Allah ju agama. Kan dunia yang lagi tak maksud dah yang tanya dunia dah yang kan Allah. Gaknya dunia gaknya dan agama gaknya yang ke Allah. Yang dunia dan agama lagi maksud di manusia, ku bahagap cok juga orang napu. Ilung kasim kan dunia dan agama ro long itu ingat ke Allah. Yang maksud kata-kata pensyairan sama lagi penjelasan itu ketika seseorang sudah sampai kepada Allah, bisa melupakan apapun yang dia cintai selama ini, bisa melupakan apapun yang membuat orang lain merasa senang dengan apapun tersebut. Maka cinta kepada Allah, menyokap betul-betul cinta, bisa mengalahkan cinta-cinta yang lain. Maka cinta sejati hanya cinta seorang makhluk, seorang hamba kepada Allah, hanya cinta sejati kepada manusia. Sebab orang yang pegah cinta sejati, mana cinta ke yang lain. Itu lagi tidak ragam pegah cinta sejati kurinang. Ada ubah rukuk mendang seor awam turing rukuk dengan ketimbangan ron lepas lumbah lem. Yang benar cinta sejati mengetama-tama benda hana cinta sejati. Ibadat pengaruh yang inang bibai pegah cinta sejati yang sangga lagu depu mujuk pilih. Hana menduman sulit kan bebut. Cinta sejati yang ke Allah. Pernah cinta sejati sama makhluk. Tapi ubah rukuk mana yang timbul alasan awam turing rukuk.
Mantang ku jak SMP kam turi ngelukok. Ngendron berosa atas sumut-sumut dalam turi. Jadi hang lepas ubah kena. Nah kau urang kelengan kan. Hai nai bahana. Haji tak pegah kan kata dengar urang ke. Mihana dah dengar apa ni dia pegah. Dah dengar urang ke dengan dem. Entah lebih cinta ke Honda ke ketimbang ke katanya ke Urinang. Mati pandai nak cinta sejati. Waqat su'ila abdu waqat su'ilal abdu puan su'ila abdu yunan anak abdu waqat su'ilal abdu Abu Sulaiman Ad-Darani an akrabi ni baik nali abdu an akrabi ma yatakarrabu bihil abdu ila Allah tabaraka wa ta'ala. Nak kitab yang anak abdu sama mendum sama jadakan tu. Sungguh ditanyakan biasa suila langsung juga si mas'ul lah mana abdu kan. Jadi dia benar suila Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an akrabi ma yatakarrabu bihil abdu ilallah wa qala ana sawa mana abduan sebab Abu Sulaiman ni ada liket-liket anda pernah tulis abdu Abu Sulaiman Ad-Darani je. Sungguh ditanyakan akan Abu Sulaiman Ad-Darani semoga Allah meridainya tentang akrabi ma yatakarrabu bihil abdu yang paling dekat barang yang mendekati dengannya barang oleh hamba kepada Allah yang maha bersih lagi maha tinggi. Perkara yang dengan perkara tersebut paling dekat untuk mendekati seorang hamba kepada Allah. Ditanya Mbak Abu Sulaiman Ad-Darani ngenpu cara untuk taputo kedra kepada Allah yang lebih tu. Aqala maka jawab Abu Sulaiman akrabu ma yadakarabu bihi ilaih ayat tali Allah ala qalbi wa huwa la yurid minad dunya wal akhirah ghairahu. Paling dekat barang yang didekatkan dengannya barang kepada Allah bahawa melihat akan Allah di atas hatinya wa huwa la yurid dan yang seorang tidak berkehendak pada dunia dan akhirat kecuali Allah selain Allah. Yang kian untuk petoro kepada Allah dengan yang paling tahu kan dengan amal-amal zahir, kan dengan sembahyang, kan dengan puasa, kan dengan umrah, kan dengan haji, kan dengan bela sedekah. Amal yang paling tahu untuk mendekatkan diri kepada Allah, memandang Allah dalam hati, tidak berkehendak dunia dan akhirat kecuali Allah saja. Yang paling tahu dengan bertoro kepada Allah. Fadhihi yal alamah sadikah wa dalalah qati'ah ala tahakkuk bihadzal maqamil azim. Maka ini adalah indikator yang benar wa dalalah qati'ah dan petunjuk yang pasti ala tahakkuki di atas memantapkan bihadzal maqamil azim dengan ini kedudukan yang besar, kedudukan yang agung. Jadi indikator sirara urang katruk makam usul, katruk makam wujudan memperdapat Allah, katruk makam usul sampai kepada Allah, indikator yang tepat, tanda petunjuk yang pasti, iaitu hatinya melihat Allah saja, tidak ada keinginan dunia dan akhirat kecuali Allah. Fa in kana lahu syu'ur bi syai'in minal aghyar mahbubah, maka jika ada bagi orang tersebut syu'ur merasakan dengan sesuatu daripada alam-alam dunia-dunia al-mahbubah yang dicintakan, fatattali ila baqaiha, maka fatattalla'a ila baqaiha, maka melihat kepada kekalnya aghyar, au istauhasya li fuqdaniha, atau merasa gelisah bagi hilangnya aghyar. Yang sebalik jika ada baginya seseorang bisa merasakan dengan sesuatu daripada yang selain Allah yang dicintai. Gunakan yang cinta sejati hanali merasakan cinta kepada yang kan Allah. Yang mantang na syu'ur, na perasaan kepada aghyar yang mahbubah, benda-benda selain Allah yang dicintai.
Fatatala'a, memandang kepada bakaknya aghyar, atau merasa gelisah bagi hilangnya aghyar. Yang miuna lagi kan, fadzalika dalilun, itu menjadi tanda ala adami tahaqquqihi bidzalika, di atas belum mantapnya seseorang bidzalika dengan demikian makam. Berarti yang mentangna perasaan siaga, memandang, mengharap, gelisah watihanali, memandang, mengharap watena, watihanali merasa gelisah. Yang berarti menunjukkan tanya kalau mantap bak posisi usul, kalau usul bebut tanya. Mantang baru jenguk-jenguk dalam. Tapi mantang le yang du hiluar. Mantang le yang du hiluar. Tiga-tiga jenguk le dalam. Tapi luar mantang le yang je ke lalu ati tanya. Yang dalam tahqiq pada usul. Walaupun dah pegah roga usul. Fal ya'rif manzilatahu wahdah. Maka hendak mengenal oleh seorang akan posisi kedudukannya wahdahu, sendirinya seseorang. Wal ya'mal, dan hendak beramal ia fi tashihi hadzal maqam juhdah, pada membenarkan, membetulkan ini kedudukan, juhdah akan kesanggupannya. Jadi butatu riro ni wahai dengku, butatu riro, butatu pat posisi ro tu kalian tak beramal untuk membetulkan posisi tersebut supaya tanya mangat mantap dalam makam siaga tan. Berarti kesimpulan ji, selama mantangna perasaan danyo merasa gelisah ketika hilang sesuatu yang selain Allah, yang tanda danyo golong usul. Punya urang ka usul, urang yang hana merasa gelisah ketika hilang sesuatu yang selain Allah. Ketika hilang segala-galanya, mereka masih ada Allah yang memiliki segala-galanya. Yang hati kehilangan segala-galanya, mantang merasa gelisah hati, yang tanda kalau menurut kepada usul, ulang usul. Orang yang kau usul, apapun hilang bagaknya, hilang harta, hilang anak dan isteri, hilang rumah, hilang tanah, mantang hilang, kebun hilang, segala-galanya hilang, mereka masih memiliki keyakinan Allah masih ada, Allah tidak pernah hilang. Ketika kita hilang segala-galanya, Allah tidak hilang, masih ada, dan Allah memiliki segala-galanya. Tingkat yang keyakinan baru usul. Nah, kalau usul wesel ke usul. Qala radhiyallahu an, dan berkatalah Ibnu Athaillah radhiyallahu an, an-na'im wa in tanawwa'at madhahiru innama huwa li syuhudih wa iqtirabih, wal azab wa in tanawwa'at madhahiruh innama huwa li wujudi hijabih. Sebabul azab wujudul hijab wa itimamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Bermula nikmat-nikmat, nikmat, kenikmatan itu wa in tanawwa'at, walau beragam, walau banyak, bernok-nok, madhahiruh, bernok-noklah yang nampaknya. Madhahir, madhahirnya sesuatu yang nampak, simbol. Karena kan ulama ad-dinu bil jauhar la bil madhahir. Agama itu bil jauhar, zat. Agama itu esensinya, la bil madhahir, bukan simbol-simbolnya. Ini beragama dengan simbol orang. Kia saya kamu jubah, surban, agama. Yang but anak sesuai lagi agama. Kayak ad-dinu bil jauhar la bil madhahir. Agama itu esensi, jauhar ji, hakikat ji, la madhahir, kan simbol, kan yang nampak. Di madhahir yang bermakna simbol. Orang enggak ada pengaruh tu. Dia ada pengaruh dengan simbol orang. Hai makna ada pengaruh dengan simbol puas saya akan menjubah, saya akan meridak, saya akan mempeci. Yang tentang ahli agama, kau ustaz. Yang berarti terpengaruh dengan mazahir, dengan yang nampak. Padahal agama yang penting esensi ji, jauhar ji, kan mazahir, kan simbol. An-naim, nikmat itu wa intanawaan, walau bernok-nok, beragam-ragam, mazahir yang nampak. Makna mazahir yang nampak no nikmat. Nah, penjelasan dia tu kan, kena dalam bentuk pakaian,
na nikmat dalam bentuk makanan yang di dunia. Yang akhirat dek na nikmat bidadari, na nikmat pula wildan. Wildannya untuk melayani tanya orang akhirat tengah gebi bocah-bocah oleh Allah, wildan anak mit. Bocah-bocah kan untuk melayani jadi kan bidadari tabi-tabi dalam syurga. Si anak mit melayani tanya orang berlepu ya hidang nikmat-nikmat dalam syurga. Wal kusur mahligai atau istana yang memandum ni nikmat, buh nikmat dunia, buh nikmat akhirat. Yang nikmat walau beragam-ragam, nikmat tersebut inama huwa li syuhudihi wa iqtirabihi. Hanya saja nikmat tersebut sesungguhnya nikmat tersebut hanyalah li syuhudihi, bagi menyaksikan Allah, wa iqtirabihi dan dekat bagi Allah atau mendekatkan Allah. Jadi yang nikmat hakiki adalah menyaksikan Allah dan dekat kepada Allah, bukan nikmat-nikmat yang zahir tadi. Yang lagi ibarat mesti tanya dajak bak siro bak sabodaya. Tuk kunan tadam gejamu tanya dengan berbagai macam makanan yang mewah. Gebi tempat yang VIP. Tapi tanya dengan pimpinan daya, hana merumpak. Dengan pimpinan daya, hana dekat. Ini nak kira nikmat. Ham rasa ke? Ya kan? Kemandum nak perasaan lagi nanti tajak tak tempat je tajak nanti ni jai ho Padang. Truk di Sumatera Barat. Tajak dengan motor dari Aceh 2 euro truk dia. Truk dia ni tajak tak tempat bab pesantren dia dak studi banding. Ibi fasilitas penginapan di seksi rumah bak daerahnya luar biasa. Jamu lom dengan si kambing. Cuma baik-baik tak kan pimpinan daerah nak menumpuk. Man dia tahu teteng legok kibang simpulan hasil studi banding. Hana apa saja, hana menumpuk pimpinan masa. Hana ada dapat ada mayang lepu man truk udeh tempat mangat MB. Makanan mangat, lempu mangat fasilitas. Sama dengan menyamanan yang nikmat ubebut bukan mazahir, bukan yang nampak kan. Yang nikmat ubebut adalah menyaksikan Allah dan dekat dengan Allah. Yang nikmat ubebut, kenikmatan sejati itu kendati bermacam-macam, beragam-ragam bentuknya, sesungguhnya kenikmatan sejati adalah menyaksikan Allah dan mendekat kepada Allah. Wal azab, bermula azab, wa in tanawa'at madzahiru, walau beragam-ragamlah yang nampak dari azab tersebut, inama huwa liwujudi hijabi. Biasanya adanya azab yang sebenar-benarnya karena adanya terhijab dengan Allah, terhalang dengan Allah. Azab yang sesungguhnya iaitu disebabkan adanya hijab antara seorang hamba dengan Allah. Fasababul azab, maka penyebab azab yang sebenarnya wujudul hijab, itu adanya hijab antara hamba dengan Allah. Wa itmamun naim, menyempurnakan nikmat bin nadhri ila wajhil karim, dengan memandang kepada wajahnya Allah yang mulia. Jadi kenikmatan yang sempurna yaitu memandang wajah yang mulia, bukan bidadari. Kan kenikmatan-kenikmatan makanan yang dalam surga, bukan istana, bukan permata-permata, tapi kenikmatan yang sempurna adalah nadhri ila wajhil karim. Madzahirun naim al-mutanawi'ah hiya ma warada min anwa'i sawab fid daril akhirah min al-hur wal qusur wal widan wal ghilman wal ma'akil wal masyarib wal malabis ila ghairi dhalik min anwa'il musirrat wal ladzat. Bermula yang madzahir naim, yang nampak daripada nikmat-nikmat yang beragam, bernok-nok, dianya itu barang yang datang daripada bermacam-macam balasan di nanggro akhirat. Pada bidadari, wal kusur, istana, meligau, wal wildan, anak-anak, wal ghilman, pemuda, ulam, wal ma'akil, makanan, masyarib, minuman, malabis, pakaian, ila ghairi dzalik, hingga lain demikian, min anwa'il musirat, daripada berbagai macam-macam perkara kesenangan, wal ladzat dan kelazatan. Wa madzahirul azab, bermula yang nampak pada azab al-mutanawi'ah yang bermacam-macam juga, hiya mawarada min anwa'il iqab, dianya mazahir azab
itu barang yang datang daripada bermacam-macam siksaan di akhirat. Minal jahim, daripada neraka yang namanya jahim, dan neraka yang namanya hamim. Yang siksaan di beda-beda antara neraka jahim dengan neraka hamim. Kerana bedanan, beda ruangan, yang penyiksaan inan pun beda-beda. Wazakum, nalom yang namanya zakum, bokai zakum. Wahayat, ular. Wal akarib, kala, skorpion. Wasalasil, rantai. Wal aghlal, belenggu. Wal angkal, tali kekang. Wa iru dzalik, dan lain demikian min anwa'il alam wal uqubat, daripada bermacam-macam siksaan wal uqubat dan hukuman. Walaisa wujudun naim wal azab, dan tidaklah diperdapatkan kenikmatan dan azab itu dengan sebab wujud ini segala perkara-perkara, dan tersentuh langsung ini perkara bagi hamba yang diberikan nikmat, wal mu'adzab, atau hamba yang diberikan azab. Hakikat daripada nikmat bukan ketika seorang hamba mendapat meraih surga, mahligai, makanan, minuman, pakaian yang mewah. Hakikat daripada azab bukan ketika seorang hamba dijatuhkan dalam neraka jahim, hamim dan hamim, merasakan makanan buah zakum, ditemanin oleh ular dan kala, dan diikat dengan rantai dan belenggu dan tali-tali ikatan yang lain. Kenyan mandu hakikat azab. Tapi azab dan nikmat yang sebenarnya ketika seseorang dekat bersama Allah, menyaksikan Allah, itulah hakikat daripada nikmat. Ketika seseorang terhijab daripada Allah, tidak mampu melihat Allah, itulah hakikat azab. Sebab mia urang ka cinta ke sesuatu hana terasa le ketika disiksa kan. Ini dunia le. Si dunia mia tanya ka cinta ke sesuatu, ka hana terasa le pedih, hana terasa le tersiksa. Mia untuk kepentingan dro tementang, kadang-kadang handa tim mabihkan. Tapi untuk kepentingan orang yang dah cintai, tatim, tak laura tarik bila tim jak. Tak payah curuk dapat, payah hanjik anak bupu. Dah iluh dia jamu, dia malam hana masalah. Betul-betul walaupun tersakiti hana masalah. Yang mereka cinta buat. Berarti azab yang dalam syurga, alam neraka yang terasa pedih kan karena diri azab, tapi karena terhijab dengan Allah. Maka kena tanya dia bab sira ulama, sira ulama yang susah tak untuk merumpa, hana mudah. Yang menyatakan merumpa yang mesti hana sabi ibu dia, ada dia nama salah ni, yang penting kali merumpa. Nak rasa kepuasan kan. Padahal kapal nampak bulan. Tapi hana salah je, yang penting dengan Syekh pulan merumpa, dengan Abu pulan merumpa, nak rasa kepuasan. Sebab yang baru kira azab, baru kira merasa pedih, dia terhijab hana merumpak. Yang merumpak dah hana makanan, hana pun penting merumpak. Daripada alih rebi makanan tapi hana merumpak. Ingat lung cerita soalan yang di yang di Punan di daerah Bandung, Punan di Bandung. Syekh Punan tu. Hanggu Syekh tu. Dua long nan. Yang ramai anak ke sonan ke Syekh. Biasa mau pegau rokon. Tengok le. Kan mau urang orang dalam pegau. Oh ini nasi Syekh ikut dua long. Itu kita tengok muka long sonan kan. Di Patnan ni Melawati Bandung beronang kampung. Anak orang Bandung no. Garut, waktu Bandung Garut, waktu Garut nyalam. Yang bayi ya Abah Cunyadin Punan. Oh, Sumedang. Syekh Muhyiddin Bandung maka Syekh Muhyiddin, Kiai Muhyiddin di Sumedang.
Kemudian jamun na pernah hotel kerja umrah Madinah, hotel yang kalau merumpak dengan Habib Zain. Habib Zain kata Tuhan yang itu yang pengarang kitab yang gesumbut li Abu Untut, kitab Manhajus Sawi yang ada Habib Zain. Habib Zain bin Sumaid kan, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid Daudib kan. Jadi Watayan kan di Madinahnya karena dikuasai oleh Wahabi pemerintahan. Jadi tempat pengajian Habib Zain yang digrebek lah. Sehingga waktu lihat kejadian digrebek yang ditamu hana mudah le untuk merumpak enggak yang. Jadi tamu yang jak rumah, ya jemput le orang tinggal rumah. Hanya jamun kan motor-motor bus han orang jamaah di Indonesia parkir aja ramai-ramai jak ya ziarah Abah Habib Zain di Madinah. Lalu digrebek oleh polisi kan. Karena dianggap bid'ah lah. Ya gebutnya kan bid'ah dalam anggapan kan. Jadi untuk ya bertamu Abah Habib Zain ya hana mudah li, urus-urus hana jelas, hana gaki dalam na yo hana urung turi payah. Ya lu nan delu umrah karena lunjak tiga angke jurus. Nah orang dari Madura yang tinggal inan enggak jemput dengan motor yang. Kau yang jadi tajak motor tu tidak bertemu kenan. Di motor yang tinggal dalam pekarangan rumah Habib Zain, motornya yang jemput tanya luar. Ada intit ada ipantau diawasi oleh polisi Saudi kan. Hana ada orang bertemu hakim motor inan kan. Kita jajak dengan bus ramai-ramai anjir. Ini yang boleh nak berah watayan karena sulit tak untuk bertemu dengan Habib Zain, sehingga hana jaringan lah ni pasal tanya. Sehingga Kiai Muhyiddin nyo dia munajat bak kubur Rasul, gejak bak makam Rasul, curhatlah pada Rasul orang yang pengin nak merumpak. Jadi na padungga le engge curhat pada Rasul nan, gua silah dengan Rasul. Tiba-tiba tok dia cerita kat yang, cerita nya berah rona ke perintah li Habib Zain gejak rumah kat yang. Jak tu tok udeh. Tok udeh berah Habib Zain tengahnya pelai kelung nak payah pegah bak nek lung dia. Ti depu kan? Depu ngalan. Kau pegah hamba kat yang. Pi depu. Ana payah ayak lapor bak datuk lung. Jak langsung ngono. Alang berhalang mulai Kiai Muhyiddin kan tengah duduk dengan Habib Zain kan. Terbesit dalam mati ke hawa ke bawah musabah yang kat nyan maknya ndak jik bergebi. Ni laki yang dijut. Ndak jik bergebi kelung musabah yang. Nam. Dot telekaidin kali tubi yang pintu ke hilang. Gejuk. Ni kan yang kamu mau nah. Juk kan. Nan depu dengan. Ni kan hilang dah. Hilang belakang dah. Tapi depu. Nak pegahana kan mungkin nyana mahana bagi depu juk. Paki getel li Habib Zain yang pu yang terbesit dalam hati Kiai Muhyiddin mana. Yang kian yang lu nak pegah patra mana? Patra roh kenan. Nikmat mana merumpak yang merumpak dengan orang yang tak senangi ada hana tapuna api. Yang sabah ni nikmat tapi miola nikmat-nikmat yang lain tapi dengan orang yang tak senangi yang terhijab. Dah nak berarti si nikmat tersebut. Tapi hana kerja hana tubik le luar no kat Tuhan yang najak luar no anaknya Habib Umar Umar bin Zain kan Umar bin Hafid. Yang ke yang WhatsApp lung royan kena jauh kena umudi menjadi kerja Indonesia. Hana jadi berusaha sebab orangnya te akhir bulan Syaban na pertemuan alumni Habib Zain di Jakarta. Biasa Jakarta juga tu Kalimantan, tu Lombok. Ana ada kerja orang yang ada kerja mungkin kerja truk nak buat tanya. Kerja truk Aceh. Nyodro ke Habib Zain dan debit le luar kan. Katuha. Yang ke long jak mah Nabi Din Boto nan. Tulis wiraya Nabi Boto. Hantar je Boto. Di lengkelong kalian tele sumbut hana trip. Baca doa ni enggak tamang hilang dia hang getih nak gaduh-gaduh ni. Hana trip ada duduk dengan jameh hana ayat du ya pa be hotel nah. Yang penting lah guys. Kalau kita tengok dia kan be hotel pegah 60 pulih semua. Masalah-masalah yang hana pulih pegah pi tak pegah nan. Dia 60 pegah rum pegah dah 60.
Kalau syekh di Arab mana pada empat yang luak kunjungi yang syekh-syekh yang menteng sepaham dengan dayu. Bui Makkah, bui Madinah. Kalau hana berapa hotel dengan. Mio tanya tua lekedin, getayang matayang, mentang na hajat kelung, mentang na pelek. Nah le lekedin kan kena lekedin, lekedin. Tadi anak agak apa be hotel pegah data na penting. Ni tamang judih dalam kamu berapa abang ni katnya nak lekedin. Agak adu dia tahan. Perhabangnya main ke sumbut baca hadis. Baca kitab. Dia hana berkata yang hana mampu manfaat mendum dari buku-buku. Kemarang dan silsilah madhab Syafi'i mio di Madinah gak nyanmat no. Silsilah sanad madhab Syafi'i yang muttasil langsung ke Imam Syafi'i ni Madinah habib zain. Nya berkan na buka majlis umum no nali Dawid digerebek yang dilarang memang. Karena urang habaibnya kan proken urang ziarah kubur, tawasul, tabarruk kan buat pemerintah Saudi kan buat syirik mendum. Kaji hidup majlis taklim kan ribat kan hidup. Ini sumbut kan gaya sumbut kejamai menan hanale ribat. Kan ribat terus urang awak Indonesian terus pada boh besan. Ija ya kunjung dengan detia umrah atau musim haji. Lawet li gerebek kan jadi. Tahu kalam wa inama dzalika wa laisa wujudun naim wal adzab bisababi wujudi hadhil asya' wa mubasyaratiha lil mun'am wal mu'adzab. Tidaklah adanya nikmat dan azab dengan sebab adanya ini segala sesuatu dan mubasyarah bersentuhannya ini segala sesuatu bagi orang yang diberikan nikmat dan orang yang diazabkan. Ainama dzalik, hanya demikian adanya nikmat dan azab karena barang yang dikandung oleh asya akannya barang dan karena barang yang zahir padanya asya. Pane barang yang kandung dan yang zahir pada asya daripada adanya dekat Allah dan penyaksian Allah bagi orang yang diberikan nikmat atau adanya terhijab Allah dan berpaling Allah dari orang yang diberikan azab. Maka ini dua perkara dengan sebab keduanya terjadilah nikmat dan azab alat tahqiq di atas yang sesungguh-sungguhnya. Jadi penyebab nikmat dan azab ubebut kan karena asya, kan karena budia dari mahligai, makanan, minuman dan pakaian, kan karena jahim, hamim, zakum, ular, akarib, randu. Tapi yang menjadi penyebab, yang menjadi nikmat dan azab yang sesungguhnya iaitu yang dikandung oleh sesuatu no. Kandung oleh sesuatu no, menyebab nikmat itu adanya kedekatan Allah dan syuhud Allah. Menyebab azab iaitu adanya terhijab dan berpaling Allah. Yang membuat nikmat dan azab yang sesungguhnya. Ya, berkata dalam Ibnu Athaillah, ma tajiduhul qulub minal humum wal ahzan fali ajli ma munita min wujudil iyan. Barang yang engkau dapati, barang yang engkau raih, barang yang didapati akannya barang oleh hati, minal humum wal ahzan, daripada kerisauan dan kesedihan, fali ajli ma munita min wujudil iyan. Maka karena barang yang dihalangikan akan engkau min wujudil iyan, daripada ada penyaksian, min wujudil iyan, daripada ada penglihatan, penyaksian atau penglihatan. Jadi hati merasa risau dan sedih karena hati tidak mampu melihat Tuhan. Ketika hati tidak mampu melihat Tuhan, saat itulah hati merasa risau dan sedih. Jadi kan risau dan sedih karena perkara yang lain. Risau dan sedih di dunia, karena di akhirat dalam syurga hanya risau. Risau dan sedih di dunia karena hati belum mampu melihat Tuhan. Ketika hati sudah mampu melihat Tuhan, pasti tidak ada lagi kerisauan dan kesedihan atas hilangnya sesuatu daripada dunia.
Sebab tujuan mulia dari kehidupan seorang hamba adalah melepas diri dari rasa takut terhadap azab Allah dan mengharap kenikmatan yang ada pada Allah. Maka miona rasa takut dan sedih ketika hana tarumpa sesuatu yang tanda tanya kalau betul-betul melihat Allah dengan sungguh-sungguh. Karena kenikmatan sejati hanya dapat dirasakan saat kitanya melihat Tuhan. Sementara penderitaan yang sesungguhnya atau azab terjadi ketika terhalang daripada melihat Tuhan. Maka naimur ruh wa azabuha, kenikmatan roh dan azab roh, inama huwa bisyuhudi rabbiha wa ihtijabiha. Jadi nikmat roh dan azab roh dengan sebab syuhud Tuhan roh dan terhijab daripada Tuhan roh. Roh terhijab dengan Tuhan yang azab bagi roh. Roh syuhud terhadap Tuhan yang nikmat bagi roh. Mana adapun makanan, minuman, pakaian, kemewahan dan lain-lain yang nikmat, kenikmat roh, nikmat jasad. Yang nikmat roh adalah syuhud beserta Tuhan. Syuhud Tuhan yang nikmat roh. Azab roh terhijab daripada Tuhan. Wujudul humum wal ahzan dunyawiyah wal ukhrawiyah min nata'id ru'yatin nafsi wa i'tibariha wa baqa'i haddiha. Adanya perasaan risau wal ahzan dan sedih baik di dunia maupun di akhirat. Nanti menyokolan syurga anda. Min nata'id itu daripada hasil natijah ru'yatin nafsi, sikap memandang diri, wa i'tibariha dan iktibarnya diri, wa baqa'i haddiha dan kekal jatahnya diri. Jadi penyebab perasaan risau dan gundah boh di dunia boh di akhirat yang imbas natijah daripada sikap seorang hamba masih memandang dirinya, tinggalkan pandang Allah sepenuhnya, tapi memandang diri dan mentang iktibar, mementingkan maslahat untuk diri sendiri dan kekal bahagiannya diri. Mana iktibar diri dan kekal bahagian diri masih mengedepankan maslahat pribadi. Tanya menyelaudip mentang mengedepankan maslahat pribadi, mentang memandang sikap memandang diri tanya yang merupakan dapat berimbas kepada adanya perasaan risau dan sedih. Sebab yang mentang tak kedepankan maslahat pribadi, ketika maslahatnya hana dapat taraih, inallah timuh penyakit risau dan sedih. Wa alladhi muni'al abdu min wujudil iyan, dan dianya adanya risau dan sedih itulah alladhi yang bukan, dan dianya memandang diri, dan iktibar diri itulah alladhi yang dicegah akan hamba daripada adanya melihat Allah. Penyebab tanya handih hana mampu melihat Allah dan hana mampu syuhud karena masih memandang diri dan mengedepankan maslahat untuk diri. Yang mentang mencari yang manfaat ke diri tanya, yang mati terhalang tanya daripada menyaksikan Allah. Falau kad fana an ru'yati nafsihi wa dhahaba an mura'ati hadhihi la dhafara biwujudil iyan wa lam yakul lahum hammun wala hazan albatta. Maka jikalau sungguh telah fana seseorang, jikalau sungguh telah fana seseorang an ru'yati nafsihi daripada memandang dirinya, dan telah hilang seseorang daripada memperhatikan keuntungannya, la dhafira, niscaya sungguh sukses orang tersebut biwujudil iyan dengan ada kemampuan melihat Allah. Walam yakul lahu hammun, dan tidak ada baginya ketika itu kerisauan dan kegundahan, sama sekali tidak ada. Yakunu muttasilal hubur, ada seseorang itu muttasil, sambung-sambung, selalu. Hubur surur dalam kamus, gembira. Ada seseorang itu selalu gembira,
daimal farah, terus menerus dalam keadaan senang, wasurur sebuah makna. Jadi orang yang hanali risau dan hanali kegundahan dalam udip, yang sabar ceria, antam susah. Sahabat Allah bersama kan. Naso jamin. Lagi tanya dia tinggal hidayah na urung jelas urung transfer sabila rekening nak susah. Anak susah baru susah bajan. Nyembang lepoi kampung kalinya na terpuna. Udang pi mati ba. Kedai pi anak cam lagai. Aku kalinya na kirim lepu ke posa-posa ni dia. Yang baru anak deploy dulu. Mamnya lancar. Yang lancar pandai deploy. Pandai susah ni. Senang lah tapi. Anak susah lah udip sebab dumpulan lancar. Orang yang mampu syuhud Allah lam udipnya lancar sebab nak tukang jamin ni samping. Nah orang yang nadat yang memiliki segala-galanya, yang menjamin segala-gala kebutuhan katnya. Susah mana udipnya. Risau hana, susah hana. Maka udip katnya dalam kondisi mutasil hubur. Habis-habis senang. Bedanya kan mutasil hubur, mumpasil hubur. Mumpasilah ni. Jaring-jaring hubur, sering hana. Orangnya hana, tapi tenang. Maka ni wajah-wajah para wali yang teduh, hana menunjukkan wajah yang tengah susah. Itu yang dia boleh kau, dia orang pematian ni, dia ni ulam na, memani ulam na, pihi lagi pematian ni. Yang kedua hi dia, yang orangnya para waliullah, wajahnya wajah yang mangat dia pandang, ceria, senang, hati-hati dan sama beban-beban yang deplek. Dia duduk samping orangnya. Karena orang yang hanali hamon dan hanali hazan, risau hanali, gundah hati hanali. Kama qala ta'ala, sebagaimana kena Allah Ta'ala, la tahzan innallaha ma'ana. Kena Abu Bakar kan, hikayah dari Allah dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau merasa sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Fal ma'iyah al-madhkurah la yajtami ma'aha hazan wa hamon. Dan maka bermula ma'iyah yang disebutkan. Mana ma'iyah yang disebutkan dalam Al-Quran, ma'iyah yang bersama Allah, itu tidak berkumpul serta ma'iyah tersebut oleh kegundahan dan kerisauan. Yang betul-betul ditanya ka bersama Allah, yang pasti kitanya tidak akan merasakan gundah dan tidak akan merasakan kerisauan. Wahiyya makulnahu min wujudil iyan. Dan dianya ma'iyah bersama Allah, itulah apa yang telah kami katakan tadi di belakang, daripada adanya penyaksian, iyan, melihat. Yang betul-betul yang sudah bisa melihat Allah, pasti kitanya akan bersama Allah. Yang kitanya akan bersama Allah, pasti batanya hanlena kerisauan dan kegelisahan. Bahkan na kerisauan dan kegelisahan karena kitanya tidak bersama Allah. Bahkan tidak bersama Allah karena belum mampu melihat Allah. Bahkan belum mampu melihat Allah karena masih banyak lain yang dilihat. Maka tidak mampu melihat Allah. Amin. Wallahu alam. Kalau alam dok kitab Allah yang lebih mengetahui. Wal iyan wallahu alam darajatun fauqa darajatil yakin. Yang kalian Allah ini kan kalian lagi tanya kalian ngon bermula memandang Allah dengan mata hati, dan Allah lebih dupu kiban maksudnya itu sebuah level, sebuah tingkatan yang di atas tingkatan keyakinan. Dan yang tingkatan keyakinan dalam teruk, kerana mampu melihat Allah, baru mampu melihat Allah menyokatu bertingkat derajah yakin. Yang melihat Allahnya ni tanya yang kita banding ketika nak cinta ke sira urang nah. Cinta ke sira urang mesti nilewat gampungnya. Yang deh urang yang nak cintai kan. Pernah nak perasaan cinta? Kena pernah perasaan cinta kurinang pasti bisa merasakan yang tengah kepegahannya. Main tengah kepegahan dengan Allah, tak balik dengan itim pun, tak balik dengan manusia kerana berlakunya yang itim ni. Tak lewat ke rumah, padahal yang duk perokun yang duk batas rumah, mawa urinang dia cintai. Tapi yang dia buat tanya kan mawa urinang yang tanya galak. Mawa terasa gadis. yang duk mawa tapi rasa-rasa gadis yang duk inan. Padahal mawa duk inan, tapi perasaan enggak gadis. Alian pas teruk ke rumahnya lewat itik belati. Padahal itik yang lewat tapi rasa-rasa ji
urinang yang katanya cintai. Rasa-rasa je si dia yang lewat. Padahal hanya itik. Itik lewat tapi rasa-rasa sang si dia. Yang keempat, nyan makna je iyan. Tak itik du si dia. Tak pula mbak jambe pi du si dia. Puyang na du si dia. Alian dengan ada dua bosku katruk motor Bang Din kan haji hotel balik udai pakai motor Bang Din tentang si dia. Bukan je pupu yang du si dia. Yang kian makna wujud iyan. Urang iyan dengan Allah. Dengan Allah pu yang Allah hadir. Musyahadah Allah. Hadir Allah. Bak pu mentang yang gak yang saksikan. Tengok mana apa lain yang beritim. Mandu dah pum surah mana gaji. Maka ini juga iyannya adalah sebuah level dia tu level keyakinan. Dia harus mantapkan keyakinan terhadap Allah ilaih baru teruk kepada musyahadah, baru teruk kepada syuhud. Kama kala syair sebagaimana kun pensyair kabural iyan alayya hatta innahu saral yakin minal iyan tawahuman. Kabural iyan merasa besar menyaksikan Tuhan di atasku hatta innahu sehingga bahasanya pekerjaan jadilah keyakinan berbanding dengan penyaksian itu tawahum sangkaan. Nyebrokan yakin dah fikir ke level puncak ternyata lebih hayu iyan lom. Wate katru bak tingkat iyan yakinnya je kewaham. Hanaliyum, mereka yakin kan puncak lah. Keyakinan, kau bebut. Tapi pada katruk buat tingkat iyan, yakin benda berubah je kuaham. Untuk berkaitan hati, melihat hati kepada Allah begitu besar di atasku kan pensair. Dumna begitu besar di atasku sehingga bahasanya pekerjaan menjadikan keyakinan yang bak pensyairnya seakan-akan bandingan di lagi semacam waham. Wahaman keyakinan yang belum mantap, mantang sangkaan-sangkaan. Tapi iyan kan mantap. Jadi dumna raya bernilai iyan di atas lungkun pensyair sehingga jadilah keyakinan berbanding dengan iyan. Tawahuman itu sangkaan. Jadi mampu merubah yakin je kesangkaan. Anda makna berbandingan. Mesti lagi tanya hanapeng menyo benda yang bak urang kaya nyan ke kira bro. Bak urang kaya nyan bro. Bak tanya permata, anu nanya bandingan je. Nyo ketanya urang abid biasa nyan yakin. Tapi bak urang yang katruk tingkat iyan yakinnya tentang waham kira. Yang makna saral yakin minal iyan tawahuman. Qala Asyibli, berkatalah Asyibli semoga meridai oleh Allah daripadanya, man arafallah la yakunu lahu ghammun abadan. Barang siapa telah makrifah akan Allah, niscaya tidak ada baginya kerisauan selama-lama. Urang yang kageturi Tuhan hanali risau dalam udip selama-lama hanali risau. Wakilah dikatakan orang Allah Ta'ala ila Daud, mewahyu oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi wa ala nabina, di atasnya Nabi Daud dan atas Nabi kita rahmat dan sejahtera. Apa kata Allah kepada Nabi Daud? Ya Daud, inna mahabbati fi khalqi ayakunu ruhaniin. Wahai Daud, sesungguhnya cintaku pada makhlukku bahwa adalah mereka itu ruhani. Makhluk yang telah mampu menjadi hamba-hamba ruh, bukan hamba jasad. Hamba-hamba ruhani, hamba-hamba yang spiritual, yang ruh, bukan hamba yang masih memandang sesuatu yang nampak menteng. Hamba yang ruh. Yang baru nama mahabbah Allah ke makhluk. Menyo makhluknya katruk tingkat ruhaniin. Sama lagi malaikat ruhaniin. Mana tanda wali ruhaniin dan hamba-hamba yang ruhani itu alamun, tanda, ilmun, alamun. Wa alla yaghtamu, yang dianya tanda bahwa mereka tidak pernah merasa risau. Ingin jadi hamba ruhani,
Jangan pernah merasa risau. Yang penting nak susah, pasti kalau menjadi ke hamba rohani. Yang hamba rohana ke rohani. Yang penting nak susah, hati rohana ke rohani. Yang maksudnya rohani. Jadi berah oleh Allah pada Nabi Daud, mahabbah Allah ke makhluk, makhluknya akan menjadi hamba yang rohani. Nah, tanda hamba rohani iaitu Allah yang tamu, bahawa mereka tidak pernah risau. Wa ana misbahu qulubihim ya Daud, aku menjadi lampu yang menerangi hati mereka wahai Daud. La yamzat hammu kalbaka, la yamzat hammu kalbaka, jangan bercampur kerisauan akan hati engkau. Fayangkus, maka berkuranglah mirasu halawatir rohanin, maka berkuranglah warisan manisnya ibadat hamba-hamba rohani. Jadi nyona menjampu kerisauan bacut mentelang hati. Jadi untuk mendapatkan halawah rohaniin kakurang hana maksimal le. Yang dipingat le Allah ba Nabi Daud. Gaya salah doa Nabi Daud dalam hadis, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Yang doa Nabi Daud, ya Allah, aku mohon akan engkau, cinta kepada engkau dan cinta orang yang mencintai engkau. Aku mohon kepada engkau amalan yang dapat mengantarkan aku cinta kepada engkau. Aku mohon akan engkau jadikan cinta engkau lebih cinta kepadaku daripada diriku, keluargaku dan teh dingin. Ma'il barid, air dingin. Dia mana minta lebih cinta ke jus? Jus pun, jus amma. Yang dari doa Nabi Daud kita fahami pekboh. Pertama, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Nabi Daud mengutamakan cinta ke Allah, bukan cinta ke pula ini. Ya Allah, lu laki baron cinta ke ron. Alian wa hubba ma yuhibbuka, dan cinta orang yang cinta ke ron. Cinta ke Allah dan cinta orang yang mencintai Allah. Alian wal amal ladzi yuballighuni hubbaka. Dulu laki baron wahai Allah, amalan yang jid dipetruk long untuk cinta keron. Amalan yang membuat tanya semakin jauh dengan Allah. Amalan yang membuat tanya semakin disayang Allah. Alian baru Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa ma'il barid. Ya Allah, ni jadikan cinta keron yang berlebih cinta kelun. Memandangan rolun, keluarga lun dan ilupi. Pemasayan payah nak ilupi pun. Hati ini berdama oleh Nabi Daud gelake mahabbah Allah. Yang kedua, mahabbah urung-urung yang mahabbah ke Allah. Yang gelake lamba Allah Ta'ala bergeputunya oleh Allah geberi hidayah untuk beramal amalan yang bisa mengantarkan kepada cinta Allah. Yang terakhir itu gelake ba Allah, cinta kepada Allah yang lebih utama sehingga membandingkan diri gaknya, keluarga dan air yang dingin. Maka wajar dalam ceritanya di Allah Ta'ala ge wahyu kepada Nabi Daud ge cerita tentang masalah mahabbah. Apa ini hubungan dengan hadis tentang doa Nabi Daud, Allahumma inni as'aluka hubbaka hingga akhirnya. Kan. Kemudian wasayati fi kalamil muallif, dan lagi akan datang dalam kalam musannif, semoga Allah merahmatinya. Allah ila Daud alaihi salam, mewahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam, bi fafrah wa bi dzikri fatana'am, denganku maka kamu senang, dengan mengingatku maka engkau rasakan nikmat. Bi fafrah wa bi dzikri fatana'am, yang menunjukkan bahawa berarti kalau ingin mendapat kesenangan, itu harus dengan Allah. Kalau ingin merasakan nikmat, harus dengan mengingat Allah. Yang kabehnya fabistinaratil qalbi, yang kena syarah fabistinaratil qalbi binuril ma'rifah wa ihtidaihi biwujudil iyan wa ru'yah yakhruju minhul hammu. Maka dengan bersinar hati dengan cahaya makrifah dan
memperoleh oleh hati biwujudil iyan, dengan adanya melihat Allah, penyaksian dan melihat Allah, yakhruju minhu, keluar daripadanya hati oleh kerisauan, wa yahullu mahallahu, dan bertempat pada tempat kerisauan yang kaitu bid'una oleh sifat ruhaniyah. Miu atika bersinar dengan cahaya makrifah dan atika memperoleh adanya menyaksikan Allah, baru itu bid kerisauan dalam hati. Pada kaitu bid so tukang duk bak hati yang kosong, bak sit bangku yang kosong yang so duk. Penumpang yang namanya kerisauan kaitu bid. Wa yahulu bertempat bak mahal kerisauan oleh ruhaniyah. Ini hidup sifat ruhaniyah. Matanya ka hidup sifat ruhaniyah karena menjadi hamba yang spiritual benar, yang baru datang mahabbah Allah. Ala anna fi wujudil humum wal ahzal liman lam yablugh hadzal maqam idza lam yakdur ala daf'iha an nafsih fawaidun jazila. Apalagi bahawa sungguh pada adanya kerisauan dan kegundahan bagi orang yang belum sampai akan ini makam, ini kedudukan, apabila tidak sanggup di atas menolaknya kerisauan dan kegundahan daripada dirinya, itu ada faedah-faedah yang besar. Jadi datang kegundahan dan kerisauan menyebab orang yang dalam truk makam itu, nya orang kat truk makam rohani nyan sama sekali hana gundah li. Itu man arafallah la yakunu lahu ghammun abadan. Habis-habis hana li risau. Kaji dia berulia Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nyan makna la khaufun alaihim, kerana takut ke Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Aulia-aulia Allahnya, orang-orang yang katruk makam rohani, orangnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah merasa takut dan tidak pernah merasa sedih. Mana lagu orang-orang yang dalam truk makamnya siaga item susah? Bukan dah tak mau. Bukan nak apa berapa? Pungai kelum. Kan dengan susah hati. Yang item lagu, na perasaan risau dan susah. Yang orang yang dalam truk makamnya, yang menyatakan bahawa orang yang dalam truk makamnya, hana mampu untuk mencegah, menolak kesusahan dan kerisauan, baik anggap kesusahan dan kerisauannya sebuah perkara yang negatif, tapi na faedah sinan. Na faedah. Lebih-lebih lagi, kan belum bermakna lebih-lebih lagi, no. Lebih-lebih lagi bahawa sungguh pada adanya sifat risau dan sedih bagi orang yang belum mencapai akan ini makam, apabila tidak menyanggupi di atas menolaknya sifat risau dan sedih tersebut daripada dirinya, itu ada faedah yang besar, la yang bagi antustahkar, yang tidak patut bahawa dianggap remeh. Min kibali annaha mujibah jumul, mujibah likhumudi nafsi. Dari sudut mana kesusahan, kerisauan, kesedihan tersebut ada faedah, ada sisi positif. Dari pihak annaha mujibah, bahawa sungguhnya kesusahan dan kerisauan menjadi faktor likhumudin nafsi, untuk memadamkan nafsu, wasafail kalbi, menjernihkan hati, wadawalil ashri, untuk menghilangkan sikap bersukaria sampai melewati batas, wal batari, dan untuk menghilangkan sifat sombong atau menyalahgunakan nikmat. Batarnya nama makna sombong, nama makna menyalahgunakan nikmat. Asyir nama makna bersukaria sampai melewati batas. Pegat pesta lah, sukaria sampai melewati batas kan pegat pesta pora, pegat untuk meria-ria. Yang asyir kan, maka asyir nasi bermakna mewah, mewah laudip. Baru kira mewah menyuka melewati batas kan, yang betul lagi batas dah, mana nak mewah. Itu motor yang sekedar gelantar wajah ujian, teh ujian baik bulut, ana dia tagah hitam jak, baik sampai dia dapat soal goku ya tak likut. Nya kerana kira motor mewah, baru kira mewah menyuka lewati batasnya, kelik yang sekedar wajah ujian, kelik yang sekedar untuk melindungi daripada aura, kelik yang sekedar untuk iputuk dengan orang saja, tapi kerana fasilitas atau fitur yang melebihi daripadanya, ini baru mewah. Maka kata-kata asyirnya
bersukaria, bergembira hati yang sampai melewati batas. Jadi kerisauan dan kesedihan dalam udip na sisi positif si mio tanya kalau truk makam urang rohani. Dah sisi positif ji yang tidak boleh dianggap remeh, iaitu mampu menjadi faktor untuk memadamkan nafsu. Karena nafsu tanya han bergejolak ketika tanya dalam kerisauan. Bahkan nafsu bergejolak karena tanya dalam senang. Yang tengah susah pandai buat fikir ke nafsu. Mesti orang ni tengah susah ni peng hana kiri kampung. Paling kita telepon lagu pegah Honda tanya yang cukup sayang dengan Honda yang kaicu pula. Duk nan bagang ngamukan minah jenilah. Ila lewat awak inang ya semula bilang kelengon ni awak santriwati pak hang rumput fikir kenan tu. Jangan mampu memadamkan nafsu. Maka kesusahan dan kesedihannya mampu memadamkan nafsu. Wasafail qalbi dan menjernihkan hati. Maka sisi positif di. Yang menyebutnya kalau mentemang rohani, minta rohana. Dia kata lah makam hamba rohani benar. Hana gatle susah dan sedihnya. Yang kegutanya mentenggat. Kaji bila dia susah, bila dia sedih, supaya mengatingak ke Allah, mangat memadamkan nafsu. Sebab nafsu tanya aktif ketika tanya dalam keadaan bahagia. Nafsu pasif dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah dan keadaan sedih, nafsu pasif. Itu balik meninggal ni tu. Tuk rina dekat Medina rumput. Kon tacok tunggu-tunggu tarom je. Tanya tengah susah balik ke mada. Tanya tengah susah balik meninggal. Balik meninggal orang syik tu. Tuk zara urina nggo cantik ibakat Medina. Yang kan pu dah kenang. Yang kan dah tenak tak ke kami tahu babak redu ke pergi dia kajak nak balik. Yang kan beran nafsu anak aktif. Ketika dalam kondisi susah nafsu anak aktif. Maka sisi positif dia, sisi positif yang tidak bisa dianggap remeh. Wazawalil asyiran, menghilangkan sifat asyir. Asyir benar angka sifat bersukaria melewati batas. Wal batar menyalahgunakan nikmat Allah atau sombong. Wal farah di dunia, menyenangi dengan dunia. Sumahia kafaratun. Kemudian dianya risau dan sedih kafarah menjadi kafarat. Pengen tolak. Kata kafarat ni nak tolak kan? Di susahnya ke kafarat, penebus dosa. Ingkanat fil umuri dunyawiyah, jika ada kesedihan tersebut pada perkara duniawi. Bak perkara duniawi sedih. Tetap lamar PNS nak lewat. Tak caleg. Jika menang bagi hipu blok, icok thoratnya icok gegop kan aja dia menang. Kalau kita pegat syukuran tu. Kan 3-2 ke, tuk lega pegat syukuran. Dari menurut pegah dia saksi tanya yang menang. Thailand tik urun lain. Yang menyebab perkara dunia susah dan risaunya jik ke kafarat, penebus dosa. Wa darajat dan jik untuk meningkatkan derajat ingkanat fil umuril ukhrawiyah. Jika ada kesusahan dan kerisauan tersebut bab perkara akhirat. Dalam ibadat letak masyakkah yang terhadapi, rumpajuh kuih yang naik buah manuk, kagi ulang pelajaran mupluh di bega. Yang mana untuk meningkatkan derajat tanya. Tentang ibadat dan sembahyang dalam keadaan talawan. Ubina kesukaran-kesukaran yang membuat tanya merasa sedih, merasa susah dalam hidup. Yang menyebab perkara-perkara akhirat, susah yang terhadapi menyebab perkara akhirat yang untuk meningkatkan derajat. Susah yang terhadapi bab perkara dunia yang untuk menjadi penebus dosa. Wal hammu mampak beda hammu dengan hazan. Hammu risau, hazan sedih. Wal hammu muta'alliq bima yakunu fil mustaqbal, wal hazan muta'alliq bima yakunu fil mazi. Risau itu berhubungan dengan barang yang ada pada masa depan. Hazan, kesedihan berhubungan dengan apa yang ada pada masa yang lalu. Sesuatu yang tidak mungkin diraih kembali, terlewatkan, itu namanya hazan, sedih. Sesuatu yang belum pasti apakah kita dapatkan atau tidak, itu namanya risau. Dia beda-beda, beda muta'alak je. Ini risaunya bab perkara yang golem terumpa. Merumpa atau hanya ke risau. Hamon.
Yang tukang berada hamun tu istighfar. Maka dalam tabuh hadis bahawa Nabi orang yang melazamkan istighfar berpegadah oleh Allah daripada orang yang hamin, kerisauan dan kesempitan udip gebi jalan keluar dan gebi rezeki oleh Allah minaisul la yatasib. Yang bermulazamah tapi man lazamal istighfar bermulazamah. Ya guna segatan. Mulazamah istighfar lebih faedah. Allah gebi jalan keluar dari kesempitan udip, gepegadah kerisauan. Risaunya tanya hana yakin hati terhadap sesuatu yang tak inginkan ke depan. Itu lagi ron tengah mentai daya hino puena peng uke puhan, puena ke jelame puhan, nya risau pun. Hamun. Nya hazannya tak kelewat, sedih. Mesti pernah urang kali pernah tamai dunangan kai pelung panggang. Alim kahwin nganggap yang kelewat ke ni nyata kelewatnya hazan. Nya kesedihan dari ata yang kelewatnya kan hazan. Menyo galau hati tanya terhadap ata yang akan terjadi uku pu bermanfaat rek ke tanya atau hana bermanfaat ke tanya nya kan hamun dengan beda antara hamun dan hazan. Apa dengar? Awai mentau. Hai menggok kum dong ni kan berpegang awal kita lanjut je lah mati. Kun Ibnu Athaillah minta ma min ni'man alaika ayyarzuqaka ma yakfika wa yamna'uka ma yutrika. Yang ayu je memang konsep udip tu, konsep supaya manga udip tenang ni. Sebab ketenangannya si anak produk lah Allah anak pudak mita. Kaedah berahli Imam Ali Zainal Abidin man talaba ma lam yukhlaq ata'aba wa lam yurzaq. Barang siapa mencari sesuatu yang tidak diciptakan Allah, ata'aba wa lam yurzaq. Ata'aba merasa letih dan capek, wa lam yurzaq dan tidak akan diberikan. Apa itu yang belum diciptakan Allah? Ar-rahah, ketenangan. Ketenangan dalam hidup hanya dicipta oleh Allah. Mulai dunia dicipta oleh Allah pajanan di akhirat. Sebab akhirat darul jaza, darul sawab. Dunianya darul mihan, darul bala. Nang ujian, nang bala, maka hana gebi ketenangan dalam hidup di dunia. Maka ini berkali Ibnu Athaillah minta ma min nikmat termasuk kesempurnaan nikmat alaika di atas engkau ayyarzuqaka ma yakfika, bahwa memberikan rezeki oleh Allah akan engkau kadar yang mencukupi akan engkau. Wa yamna'uka ma yudrika, dan mencegah oleh Allah akan engkau ma yudrika, kadar yang dapat melampaui batas akan engkau. Jadi kesempurnaan nikmat Allah, terletak kesempurnaan nikmat Allah iaitu ketika Allah memberimu rezeki yang dapat mencukupkan, yang dapat mencukupimu. Rezeki hana leu tapi sep peng gutanya ita mampeng 20 ribu. 20 ribu yang nyata belo beri hana budak blanket. Tak belo ju beri mandang kena besek ke beri. Liu dah tagun bui rumah yang rencana nak baju butak tiba-tiba kagia senyum ingkut atau kuah kali tagun di tetangga atau katuk rantang tu dari sebuah tempat yang dalam khauri dari rumah ngan tu. Yang kan nikmat yang bersih oleh Allah. Peng ada 20 ribu yang peng semuanya nazar. Bersih dah. Kan di kem long nan depu baro-baro hana kem menan. Berarti pu bandro atau naik daya hana ke ibit baro. Atau tengok tu nak ke likor dia tengok malu tu nan tengok main nak kem ha. Jadi termasuk kenikmatan yang sempurna iaitu Allah memberi rezeki yang mencukupimu dan mencegahmu dari apa yang membuatmu melampaui batas. Dalam bahasa lain ke lepas kendali. Turiannya lepas kendali. Kerulai yang bermakna bahasa Aceh. Kerutak, anak perlu lepu, lepas kendali. Kupuman Allah gebi rezeki tanya le sehingga tanya membuat lepas kendali. Ngerezekinya jika penyebab tanya ji'u dengan Allah.
Mendengar ke anak sayang? Maka hati-hati anak yang namanya istidrat. Orang tersesat di jalan yang banyak bengkoknya wajar-wajar saja. Tapi orang tersesat di jalan lurus, yang luar biasa. Bak jalan lurus tersesat. Gebi rezeki mudah, gak anggapnya nikmat Allah, padahal istidrat. Jadi kalau tentai pada tak orang memiliki harta yang banyak, terjadikannya sebagai ukuran, Allah sayang juga yang dalam tentai menyala harta ketanda Allah ke sayang, dengan kafir ke sayang oleh Allah. Pak kafir lebih ada harta daripada orang Islam. Kadang-kadang orang-orang kaya di dunia lebih deretan kafir ketimbang orang Islam. Yang tanda apa? Harta benda dunianya kan sesuatu yang disayang oleh Allah. Orang yang le harta benda hanya ketolak ukur, orang yang disayang oleh Allah. Maka yang namanya istidraj. Istidrajnya dalam tasawuf dijelaskan sebagai perangkap. Allah gebi nikmat ke orang yang hana taat sebagai perangkap dari Allah. Dipilih layangnya film Aceh untuk getanya terlena dengan nikmatnya sehingga hana kembali kepada Allah. Cetek katuk aja mati hana rumpak taubat. Hana merumpak tamal Islam yang orang kafir. Tapi punya orang gebi ujian dan cobaan yang berat oleh Allah, ujung-ujung ketika tanya merasa diri lemah, hana le kemampuan, biasa kembali kepada Allah. Yang maksud orang yang man arafa nafsah, arafa rabbah. Kaitu riro, kaitu riro Tuhan. Mana itu riro tu? Kata depu ro lemah, hana daya, hana upaya. Manusia baru mengenal diri lemah, hana daya, hana upaya ketika menghadapi kesulitan. Nyo hidup serba ada, nyo payah untuk mampu melihat diri lemah. Dia baru mampu melihat, dia butuh kepada bantuan Allah ketika dalam kondisi tidak ada apa-apa. Tapi dalam kondisi napu yang tahun yang tak inginkan, nyo payah untuk hati danyo meyakini danyo nah hajat kepada Allah. Maka ini termasuk kesempurnaan nikmat Allah, iaitu gebi rezeki ubesip dan gecegah danyo daripada bersikap lepas kendali atau bersikap melampaui batas. Wujudanul kifayah minar rizki wa adamu ziyadah alaiha wa nuqsan minha min ni'amillahi ta'ala at-tammah al-kamilah alal abdi. 5. Lahu fi dhalika min husuli jami'il masalih diniyah wa dunyawiyah. Adanya kecukupan daripada rezeki dan tidak bertambah di atasnya rezeki dan juga tidak berkurang daripadanya rezeki, daripadanya kifayah, tidak bertambah di atasnya kifayah kadar kebutuhan dan tidak berkurang daripadanya kadar kebutuhan. Itu termasuk bahagian daripada nikmat-nikmat Allah yang sempurna alal abdi di atas hamba. Alasan 5 lahu, karena barang yang ada baginya hamba pada demikian adanya kecukupan rezeki daripada hasil seluruh kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. Kemaslahatan kebaikan dunia terpenuhi karena rezeki cukup, kemaslahatan agama pun terpenuhi karena harta tidak memiliki kelebihan yang bisa-bisa berpotensi mengantarkan danyo kepada sikap lepas kendali ataupun bersikap sewenang-wenang. Jadi dari sudut agama danyo mendapat kemaslahatan, dari sudut dunia mendapat kemaslahatan. Amma masalihuddin fi adami ziyadah alal kifayah wa zahirun. Adapun kemaslahatan agama pada tidak ditambah di atas kebutuhan itu maka zahir, apa yang jelas li. Sebab harta yang halunya, halu ke hisab, mi haram ke azab. Ya kan? Sesuatu yang mubah itu halalnya dihisab, haramnya diazab atau diikab. Maka le harta nagat nyo tertinjau dari kacamata agama. Karena yang memberatkan hisab pada akhirat tengok. Dum Nabi Sulaiman mentang hana luput daripada hisab. Hana yang termasuk nabi yang kaya. Seorang nabi hana luput daripada hisab, apalagi hamba biasa. Jadi dengan Allah diberi rezeki kadar cukup, sudah pasti jelas dari sudut kacamata agama tanya mendapat kemaslahatan atau kebaikan. Yang kajelah kan ada beralih pada kebaikan ji. Amma masalihuddin fa zahirun. Pegah dibaca no illa wajadaha rubbama aujabalahu dzalika tughyanan.
Karena jika mendapati ianya seseorang akannya ziyadah, dan bagi kifayah wa ziyadah, kalau mendapati akannya melebihi daripada kadar cukup, rubbama aujabalahu dalika, terkadang-kadang menjadi faktor baginya seorang oleh demikian wujud ziyadah benar, turianan untuk bersikap keras kepala, bertindak sewenang-wenang, bertindak lepas kendali. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, kalla, tawilah, sesungguhnya innal insan la yatgha, sesungguh manusia itu la yatgha, sungguh melampaui batas ia, an ra'ahu istaghna, ketika bahawa melihat akan dirinya istaghna, merasa serba cukup. Ayatnya disendir oleh Allah ke Abu Lahab. Abu Lahab karena ada orang kaya, serba ada, kaji bersikap melampaui batas terhadap Nabi. Sama sekali manusia itu la yatgha, sungguh melampaui batas. An ra'ahu istaghna, an ra'ahu istaghna, bahawa melihat akan dirinya serba cukup. Fal istighna, maka bermula serba cukup itu wujud ziyadah alal kifayah, memiliki tambahan di atas kadar kebutuhan. Tanya perlepeng tiuram tu tirtuh, na lebih di tirtuh yang kekeun istighna. Bahwa sebab turian, dan dianya istighna itu menjadi faktor seseorang bertindak sewenang-wenang, turian. Wa turian aslu kulli maksiat, bermula bertindak sewenang-wenang itu menjadi pondasi setiap maksiat bagi Allah Azza wa Jalla. Wa kisah Sa'labah bin Hatib, cerita Sa'labah bin Hatib ketika berdoa, meminta, memohon akan doa daripada Nabi bahawa rezeki oleh Allah akan harta, dan cerita Sa'labah ma'ala ilaihi amruh, dan barang-barang yang berubah kepadanya Sa'labah oleh perkaranya, itu sebuah perkara yang masyhur. Dari tajak kuliah sedih jamu ke cerita napa tulile tengku. Yang cerita Sa'labah yang jujur ke pelajaran bagi kitanya, gara-gara le rezeki membuat gatnya lalai, sehingga akan le lalai hana hadir jamaah tok bertingkat bertindak sewenang-wenang, tidak mau membayar zakat. Sampai zakat yang duduk hana terima oleh dari Nabi hana terima, Abu Bakar hana terima, sampai tok masa khilafah Sayyidina Umar hana terima. Nyan menteng ujung dari cerita Sa'labah nyan bijak pelajaran bagi tanya. Maka baik harap rezeki yang le laki rezeki ba Allah yang terbaik. Kadang hanagat gebila, gara-gara gebila tanya bertindak sewenang-wenang, gara-gara gebila membuat tanya lalai hana datang ibadat ke Allah, gara-gara rezekinya membuat tanya hantam pernah le berzikir ingat kepada Allah, maka lebih baik gebila rezeki pas-pasan sip untuk mentemudip yang lain. Tak gunakan waktu untuk ibadat. Oh kahai tak ibadat, minimal baik tamak maksiat. Ni ibadat pihana maksiat bitiga. Kan waqala Ibnu Abi Waqqas, berkatalah Ibnu Abi Waqqas, semoga Allah meridai daripadanya, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ia khairul rizqi ma yakfi wa khairul zikri al-khafi. Sebaik-baik rezeki itu rezeki yang cukup. Wa khairu dzikri al-khafi, sebaik-baik zikir itu yang tersembunyi. Zikir terbaik, zikir dalam hati. Rezeki yang terbaik, rezeki yang cukup. Tadi murung tak le rezeki pi hansip. Karena hana sifat qanaah, sifat rakus. Nya urung na sifat rakus, hansip. Ode yang legop tapi hana iban hana can. Tapi hana can. Otak pegah abang nanya sangsang saputan, baru dah depu kat yang dempuna. Ada yang tiba, ai pegah yang berusaha motor yang balik dalam Sarawak, tak kan. Baru tahu nanti pegah ada yang sapuan nah. Nyana ada orang, nya orang krik ada nanti geduk dengan orang lain. Ia udah koi laki mutang peng. Gepegah susah le, hang pegah ada yang nak nikmat. Golai Melayu pegah juga yang macam lah. Emalnya di tengah napas keadaan. Di urang dan rencana ini laki mutam pen ya Delhi kan nak awal bukan susah kan. Kalau bukan Nabi no khairul rezeki ma yakfi. Segala rezeki yang cukup. Puman le rezeki tapi hansip. Wa khairul zikri, sebaik-baik zikir al-kafi, zikir tersam. Kita sam ke zikir lah. Zikir hati. Wa fi hadis Abi Darda, dalam sebuah hadis riwayat Abi Darda yang riwayat daripada Rasulullah SAW, anahu qal,
Bahasanya Rasul bersabda, ma tala'an syamsun wala gharabat illa bi jambiha malakani yunadiyani yasma'anil khalaiq ghairus sakalain ya ayuhan nas halumu ila rabbikum innama qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abi Darda bahwasanya Nabi bersabda, tidak keluarlah matahari dan tidak terbenam illa bi jambiha, kecuali di sisi matahari ada dua orang malaikat yunadiyani yang memanggil oleh dua malaikat tersebut, yang didengar yusmi'ani, yang memperdengar oleh dua malaikat tadi al-khalaika akan segala makhluk kecuali sakalen manusia dan jin. Ikun sakalah berat yang memenuhi, yang memberatkan bumi dengan isinya, angka manusia dan jin. Kau pergi hondonya ni. Ikun sakalen, dua boh yang memberatkan. Yang lain mesti malaikat, pergi hondonya yang malaikat nur cahaya. Katanya tubuh kasar kan? Dia tubuh kasar. Iblis. Bukan tubuh kasar, tapi anggap tukang bersemak dunia asyik. Tukang pergehon, tukang bersemak dunia. Kan sakalen. Dia kan sakalen yang manusia dan jin je maksud. Jadi tip matauro tubid dan tip matauro lub. Yang malaikat yang gehoi, gepanggil oleh malaikat. Yang didengar oleh makhluk-makhluk Allah yang lain kecuali manusia dan jin. Watra gehoi panggilan ni, ya ayuhan nas halumu ila rabbikum, wahai manusia, kemari kamu menuju kepada Tuhan kamu. Tapi nak ajak oleh malaikat, nak pengumuman Nabi bosku. Bengah nak pengumuman, tuput nak pengumuman. Fa inna ma qalla wa kafa khairun, karena harta yang sedikit dan cukup lebih baik daripada yang banyak. Alha melalaikan, melenakan. Harta banyak tapi membuatnya terlena. Harta sedikit cukup dan tanya sambil dalam ingat ke Allah. Yang lebih baik harta yang sedikit dan cukup ketimbang harta banyak tapi membuatnya terlena. Atau yang begah kan menan riwayat Rasul ki bansit, hal lagi yang kengra Rasul. Anan dengar dia anto kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang biasa nakilah perawi tentang lafaz hadis atau matan hadis. Kaken au kama qala. Wa amma masalihud dunia, adapun kemaslahatan kebaikan di dunia, pada demikian Allah memberi rezeki kadar cukup, tah kemaslahatan menyo di dunia, fasayati tambih alaiha biqaulil muallif, maka lagi akan datanglah peringatan di atasnya pada ucapan muallif nanti, semoga Allah merahmatinya, kiban gebegah li muallif, liyakilla ma tafrah bihi yakillu ma tahzan alaihi. Hendak sedikitlah barang yang kamu merasa senang dengannya, sedikitlah barang yang kamu merasa sedih di atasnya. Kala berkurang apa yang membuatmu senang, juga kuranglah apa yang membuatmu sedih. Menyola ada yang dah senangi, ada gadah tanya sedih tanya berat. Raya menyodit ada yang tak senangi, otak gadah ada yang tak senangi yang ditnya, sedih tanya pidit. Jadi ukuran kesedihan tergantung kesenangan. Semakin besar kesenangan, besar pula kesedihan. Sedikit kesenangan, sedikit kesedihan. Maka dalam menyikapi kebahagiaan hidup, tanya jangan berlebihan. Dan jangan pula katanya terlalu larut dalam kesedihan. Karena semua ada kadarnya masing-masing. Baik terlalu larut dalam kesedihan, baik terlalu berlebihan menyikapi kebahagiaan. Karena semakin besar kebahagiaan dan kesenangan, sebesar itu pula kesedihan. Maka ini agak anjul dengku liyakilla ma tahzan alaih ma tafrah bihi yakillu ma tahzan alaih. Sedikit perkara yang membuat engkau senang, sedikit pula perkara yang membuat engkau sedih. Untuk kuna penjelasan tentang kemaslahatan di dunia bagi orang yang gebi rezeki oleh Allah, ubi kadar cukup. Hana gebila yang bisa berpotensi
kepada seseorang bersikap sewenang-wenang. Dinauku untuk penjelasan tentang masalah di dunia. Wa ma masailihuddin, adapun kemaslahatan agama inda wujudil kifayah wa adamin nuqsan minha, ketika adanya rezeki yang cukup dan tidak berkurang daripadanya cukup. Amin ajli tusiluhu, pamin ajli tawassulihi bidzalika ilal isti'anah biha ala ta'atillah. Kemaslahatan agama ketika Allah memberi rezeki kadar cukup, tidak dikurangi dari kadar cukup. Famin ajli tawassulih, maka karena tersampainya seseorang dengan demikian wujud kifayah ilal isti'anah biha, kepada menjadikan sarana membantu dengannya kifayah, dia taat Allah. Jadi rezeki yang ubisib gebila Allah terjadikan rezekinya ke sarana yang membantu tanya untuk taat ke Allah. Karena rezeki pas-pasan dia dapat jauh orang ngapu kan tujuan untuk taat. Sebabnya rezeki hana lebih pun dia fikir malain. Menali pajuh hana dia pun fikir lain. Aku tak ibadat ke Allah. Sebabnya rezeki dia dapat jauh pada jaga atas yang hana membuat pajuhnya belum. Ya kan? Menyatakan akan masak, kapal tak so, mai baju limi. Sehingga menyokap basi, pada berzoom. Alian yang golong damagun, pada tak minta yang golong nak kulkah. Ada punya sistemnya menggerubuh, mengaji gadeh, baik bro. Anda benar kapal batai. Anda ingat pada saya cerita lika yang kepaju gemuk depung aja. Menan-menan je depung mengunyahan. Karena antara kunyah depung dengan habis. Watai yang baca atas sebeh terus 70 ke. Ini lagi ansit. Jadi menyelur tak rezeki yang lebih dari kebutuhannya kapal ada kubah. Udah kena rezekinya dalam bentuk peng. Kapal ada kubah, hana jaminan dia ada kubah. Tinggal dia pugadah puhan. Tak kubah bak gop. Udang amanah. Tadi kedila ilm, hai gaknya amanah. Pi kada rumah gaknya hana betul, tak mau mencuri. Oh betul rumah, kadang malam ngelale tutung rumah. Tak jai boleh ada kedi. Kadang muna kadang dia bebu, ia ada kegadah tanya. Dekedi muna dekedi mendeh kita kubah bak bank. Kubah bak bank. Mah je kubah bak bank okey. Hana upu darurah mah. Dapat kubah lain. Aku kubah bak bank. Jadi dalam udip ni menyoleh rezeki susah tu bebut kerana pada bertimbang atayan. Maka ini menyoleh gebi rezeki pas-pasan. Menyo dari sudut kacamata agama nyan menjadi penyebab nyan sampai dengan rezeki tersebut untuk taat kepada Allah. Wali ajli dzalik azamatin ni'matu biha. Dan karena demikian itulah rayulah nikmat dengan sebab gebi rezeki kifayah kadar kebutuhan udip alal abdi dia hamba. Qala Allah Ta'ala, kana Allah Ta'ala wa bataghi fima ataqallahu daral akhirat. Carilah pada barang yang Allah berikan akan engkau akan negeri akhirat. Pemantang rezeki yang diberi Allah bisa dijadikan sarana menuju akhirat. Yang mana wabtaghi fima ataqallah daral akhirat. Nangro akhirat tertuntut dengan rezeki yang Allah beri. Wala tansa nasibaka minad dunia. Nyeletat salah ditafsir urang. Jangan engkau melupakan jatah engkau daripada dunia. Urang dibu makna la tansa nasibaka minad dunia. Akhirat tamita, dunia tertuntut. Yang mana? Balik. Akhirat tertuntut, dunia tamita. Iwan, kita hosin. Hai tuntut tamita lah bosin. Jadi makna la tansa nasibaka minad dunia kan lagi yang dipahami oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang memahami makna la tansa nasibaka minad dunia, laudip dunia dia harus tak berusaha laudip dunianya. Baik sampai tua tu kejatah tu dunia. Padahal tiga makna dalam pandangan tasawuf. Makna la tansa nasibaka minad dunia, la tansa nasibaka fil akhirat anta tawassal ilaihi bima ataqallahu minad dunia. Jangan kamu lupakan bahagian kamu di akhirat, bahwa kamu sampai kepada bahagian akhirat dengan apa yang telah Allah berikan di dunia. Pu yang kali tak terima ngini dunia, yang ngatanya tak pakai untuk ke menuju akhirat. Yang mana la tansa nasibaka minad dunia. Kan makna la tansa nasibaka minad dunia, tacok bahagian dunia untuk di luar kepentingan agama. Kemenang. Tapi makna jangan kamu lupakan jatah kamu daripada dunia,
pu yang ka Allah berikan jatah ketanyo ini dunia ala arti kata nikmat atau rezeki baik tua terjadikan atanyan sarana atau sesuatu yang mengantarkan danyo kepada akhirat. Tinggal dalam ihya mbak masalah dunianya mazra'atun lil akhirat dijelaskan makna pu makna dunia mazra'ah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Tiga pegat penjelasan ulama makna dunianya mazra'ah akhirat, apapun yang ada dalam dunianya bisa dijadikan untuk kepentingan akhirat. Tergantung niat dan tujuannya yang tidak buat. Pumentang yang dalam dunia bisa dijadikan untuk menghasilkan pahala di akhirat. Yang mana mazra'ah lil akhirat. Sebab yang mazra'ah bak tanaman kan naik hana cocok. Mesti lagi ini dia cek dia pula mesti pu bak mesti bak yang haudib batanya yang haudib dia di tanah gurun mesti. Nyan hana haudib hana je ke mazra'ah berarti. Di tanaman-tanaman yang daerah-daerah tertentu mentau haudib. Tapi pu yang na hasil di akhirat mandum jit tak cocok tanam ino di dunia. Yang mana dunia mazra'atun lil akhirat. Ini baik salah hal ibu makna. Ada bermakna la tansa nasibaka min dunia. Berlesit ke dunia. Kanyan. Mana ji rezeki yang kagubila Allah di dunia. Baik tua terjadikan rezekinya. Untuk mengantarkan tanya menuju ke akhirat. Yang maksud ni juga. La tansa nasibaka fil akhirat. Anta tawassal ilaihi. Bima atakallah minat dunia. Yang mana. Amma masalihud dunia. Adapun kemaslahatan di dunia. Fi dzalika fadzahirun, pada demikian Allah memberi rezeki kadar kecukupan fadzahirun, maka itu zahir, la yuhtad ila tambihali, tidak perlu, tidak dibutuhkan kepada penjelasan atau memperingatkan di atasnya. Kemaslahatan di dunia yang jika dia nak payah berahli tanya menyodit gebi rezeki hai minimal leh hana disusahkan disibukkan leh rezeki yang banyak, hana membuat tanya hana rasa tenang dengan rezeki yang banyak. Upuman leh rezeki malam hai dengat pai hajat pel. Ya kan? Upuman leh rezeki handa jit tinggal hiroi rumah pai benar rumpengan ya ada kuit dama menjuri. Leh rezeki jinila dia pai pegak besar lagi dalam penjara. Padahal rumah dia tapi udip lagi dalam penjara. Jinila pakai besar dalam. Jadi katanya draken dibuat susah oleh apa yang kita cari, apa yang kita miliki. Sesuatu yang kita miliki membuat diri kita yang susah, bukan membuat yang tenang. Makanya menyugubi kadar cukup yang nama maslahatan di dunia. Kemudian bidzalika yahsulu lahu tayyibul aish wa rahatul qalbi wal badan wa siyanatul wajhi an dhillil mas'alah inda wujudil hajah wal faqah. Karena dengan demikian Allah beri rezeki kadar cukup, hasil baginya seseorang oleh bagus kehidupan. Udip tanya je dah. Hai pun dapat lena. Rezeki yang enggak kan pun dapat lena. Oh apa yang nak belum mata tengah nak pelai. Sangat kali dalam keluarga akan pelai nak mata karena rezeki kira ke bila Allah. Atau yang pelai yang paling enggak nikmat yang sempurna saat butuhna. Mio saat butuhna tanya hana disibukkan dia tak jaga tayan. Turun dengan nyantri daya no, ana pelai ke motor. Kana ron mentang tiron. Yang mentang tiron lah Honda jak dah tutup motor. Pajalan, ana payah tak jaga gaji, ana payah dah kantor lende, ana payah dah bagi pajak lepuan nah. Urusan tak kan. Tok bidan tren hoy aja. Dia dah nak buat dah tutup lah ilmu. Nya yang motor pribadi we buat. Hana perbudak tele motor. Mali dah belum motor payah tak jaga lende. Teka ujian payah dah fikir kerja arah. Yang katuk ton tak bayar. Bayar pajak, tak lepu. Dia boleh nak berkah getanya you golem tak butuhkan menyohana gejuk harta berlimpah oleh Allah udipnya tenang tinggal bangka dalam keluarga kana jalan geroy untuk nak motor kana ka butuh kana ni mungkin dia tajak tak peik tahun dah leh ada tak sambung sila upayang dah buta ramai mungkin itu nanti tanya tak kurang nak mit kadang tengok dia baik kapul ke motor bangka boleh ke motor kagubi jalan ya Allah untuk nang belum motor walau ke baca ujian ni walaupun itu harga mogok li atau dia pedang batu tu sebab dia pudip dengan tulak mam dia bambang tak nak tahu tulak pada pedang batu tu dia ngata pinah kena leung iplung juga roy motor kau dip
je sit saya ke baca ujian. Yang penting watai taat dapat lain lah. Ni kala urang yang kagak pemulia oleh Allah. Moto ana dapu ana, ambil siro urang wali, adapun siro urang saleh yang hana harta. Tapi pu yang butuhkan iba mandum le urang ipetruk. Hawa ni umrah na urang bakat. Kadang mengepegah tambah urang latih lah hawa ni jak tanah suci. Tiba-tiba katuk urang ditanggung diket lah boh kan. Alian hana peng ngepegak rumah. Na kontraktor kadang ia bantu pegak rumah kan. Hana motor. Ho yang pelai kena jak, na urang yak meh, yak cok. Lomba urang beri motor kan. Ya kan? Dia urang kayanya pi hawa gabu bulan beri motor kan dia kejak. Sehingga payah antri urang untuk beri motor. Mak puna motor lah muka kan. Depu motor rumput rasa. Mangi blogger ke baca ujian ni kan kata betul. Betul hana motor depu motor rumput kan. Hebat urang kaya puno melomba-lomba untuk cok berkan. Abu lah motor kan. Urang kayanya bu motor katnya, urang kaya lain motor katnya ngale buat tu jadual. Yang minggunya jatah lung. Minggu ke jatah urang kaya lain, minggu ke yang jatah urang kaya lain lamnya. Bina merek motor rumput makanya ketenangan paling baik. Yang buh pajak gop, yang buh selendai gop, yang buh minyak gop, yang hidup ke hana tepu. Anam kuma harta, anam kuma ate bingadayan. Yang nikmat yang paling raya. Minta kena tengok hantruk daju kunan kai pada minta gero dah. Karena yang dengan jelas sekali dengku ini dengan demikian Allah gebi rezeki kadar cukup hasil bagi seseorang kehidupan yang baik. Tipnya bagus kehidupan. Warahah kalbi, tenang hati. Wal badan, hati tenang, badan tenang, luar dalam tenang. Wasiyanah wajihi, dan terpelihara muka daripada hina meminta-minta. Anak yang melaki bagok karena katib. Ada yang tak melaki ke menyuhana pu pajuh sama sekali, menyontuk kemah-mewah kan tak je laki kan. Yang tak melaki-laki kan karena hana 4 mengecek uro, baru tak melaki. Menyuai kebu cek uro kajelah, kagebi Allah sip. Yang siyanatul wajihi, terpelihara muka tanya daripada hina meminta-minta ketika adanya hajat wal faqah dan butuh. Maka dia tu hamba bahawa mensyukuri akan Allah, dia tu ini nikmat yang raya. Ya pegah hana nikmat sagai. Hana nikmat sagai laudik. Saya lupa dengan hana can. Tapi hana can. Bayar pegah becan tapi. Yang kaji abar Aceh ka betul yang untung, Untung. Untung namanya. Untung hana gebi. Yang gebi ka ada tinggal sembahyang. Untung hana tak puna, nyala tak puna kadang ketua dekat Allah, tapi untung. Yang berarti kata-kata untung yang biasa gekengkel orang tanya, yanlah salah satu bentuk daripada syukur ke Allah. Beda dengan pu yang sedai ke Cina. Yang Cina rugi tapi, rugi. Yang tanda orang kafir hana syukur je. Pakai orang Aceh sedai gekeng untung, yang kena bentuk daripada syukur yang dengan kepegahan. Maka hati sira hamba bahawa bersyukur kepada Allah, dia tu ini nikmat yang agung. Wa yakna bima abahalahu, dan merasakan cukup dengan apa yang telah Allah ibahah, Allah bolehkan baginya min hadhil minnah jasimah, daripada ini anugerah yang besar. Yang tak buat anugerah yang layak gebi Allah ke sira hamba, dijaga hambanya baik sampai membawa kiji kepada perbuatan yang lepas kendali. Cara jaga getun harta, hana gebi lebih harta. Inam yang hana modal ngempul tak memori nanggop. Ati ngai babaso tak amin, tak bakat ni daragom tu. Tak bakat jang daragop gede hom su gunung salak. Modal hana. Tapi bukan dompet, kertas koran betul dompet. Pakat. Ati kan ada aja. Mam ya urang lepeng ke leung ngempul beturut. Mangga lepeng punya tak main Hyundai drop di BH. Belum motor pasang aja film handi kalau luar. Ada kesempatan untuk bertindak lepas kendali, bertindak sewenang-wenang, potensi je lebih besar urang yang memiliki harta banyak. Yang urang memiliki harta pas-pasan, nya jauh daripada potensi untuk berbuat sewenang-wenang. Karena hana modal. Sebenarnya untuk murka dengan Allah yang payah bayu. Hana pray. Tapi untuk taat dan dekat kepada Allah gratis, hana payah bayu. Tapi urang itim bayu mengeluarkan modal yang besar demi untuk mencari murka Allah. Yang sifat manusia dikendali oleh hawa nafsu dan syahwat dia. Tinggal datang bertubit modal yang raya untuk murka ke Allah. Padahal untuk mendapat ridha Allah hana butuh modal. Untuk mendapat murka Allah butuh modal.
Tatim berduit modalnya dalam kerana akan dipengaruhi oleh iblis. Oh kalaman. Fayastamilu bidzalika rahata nafsihi wal istighna'an bani jinsih wa yasullahu bidzalika halawatu zudi fil umuril ajilah wa tajafil qalbi an zahratiha fa inna talaba ziyadah fid dunya wa lam yakna bima kusima lahu minha khifa alaihi min iktihamil mahalik id yajruhul hirsu wa tama ila dzalika. Pakan anggap anugerah Allah yang besar, orang yang gebi kadar cukup daripada rezeki. Karena fayastamilu maka memperguna oleh sira hamba dengan demikian barang yang dibolehkan oleh Allah dari anugerah yang raya benar, akan pun mempergunakan dengan demikian akan ketenangan dirinya dan terkaya daripada anak-anak jenisnya. Abnak jinsnya urang manusia lain tu yang sama jenis tanya. Terkaya tanya daripada anak-anak jenisnya. Mana aja nak payah melaki bago. Wa yasullahu bidzalik, dan hasil baginya seseorang dengan demikian gebi rezeki kadar cukup oleh Allah oleh manis zuhud. Zuhud dia nak terikat hati pada perkara-perkara dunia, perkara yang segera. Dan gebi hasil baginya seseorang oleh tajafil kalbi, renggang hati daripada keindahan dunia. Tanya nak terikat hati dengan keindahan dunia. Fa inna talabat ziyadah minad dunia, karena mencari lebih daripada dunia dan tidak cukup dengan apa yang telah diberikan Allah baginya daripada keindahan dunia, dikhawatirkan di atas seseorang min iktihamil mahalik, daripada mencebur diri dalam tempat kebinasaan. Orang yang ingin mencari lebih daripada kadar daripada rezeki yang cukup, ingin mencari lebih daripada rezeki yang telah cukup dan tidak merasakan qanaah dengan ketentuan rezeki yang telah Allah bagikan, dikhawatirkan orang tersebut akan mencebur diri dalam kebinasaan karena menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara untuk mendapat rezeki yang banyak, akhirnya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan hamba tersebut ke dalam kebinasaan. Iktihamnya tati'ro, tercebur diri. Id yajuruhul hirsu, karena ditarik akannya si hamba oleh hirsu, tamak, loba. Hirsu wa tam'u, ditarik oleh loba dan tamak ila dzalika, kepada demikian mencebur diri dalam kebinasaan. Hirsunya lebih berat daripada tamak. Maka ini ba ayat puan fa in tawallaw qul ja'ala kuwan harisan keun ke nabi kana harisan alal boleh harisan alaikum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi menginginkan supaya memandum urang yang bak masa Nabi yang dajib bergemiman kepada Allah. Jadi karena keinginan Nabi kuat, maka ibarat dengan harisun. Di hirsunnya asyaddut tam'i, lebih berat daripada tamak. Yang tamak kan sekedar harapan tu, hana berat. Mio hirsun nyan harapan yang keinginan yang kuat, berukun hirsun. Jadi ketika dia memiliki keinginan yang kuat untuk mencari tambahan daripada sekedar rezeki yang cukup, yang biasa akan dipengaruhi dia untuk mencebur diri ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa membinasakan kitanya di dunia dan di akhirat. Kajian kada dengan kurang tinggal sambung dalam dah betul dia mata ni belah dia huyuk dia tentang yo. Yang Allah alam.